보다시피 고객은 미혼의 남자다. 오늘은 재혼이라고요. 그러니까 비밀로 해주시고 청혼합니다. 창은 아니 그 남자 진짜 뭐가 있긴 있나 보네. Hari ini harusnya jadi hari bahagia buat wanita ini, hari pernikahannya. Tapi staf hotel malah salah paham, ngira dia cuman bridesmaid. Wajar sih soalnya, 2 hari lalu dia juga nikah di hotel yang sama. Pas ditanya, dia cuman senyum dan bilang, yang kemarin itu aku cerai, hari ini nikah lagi. Jadi mending kamu simpan rahasia ini, karena kalau sampai bocor, konsekuensinya berat. Kebanyakan orang paling nikah sekali seumur hidup, ya kan? Ada juga yang 2 atau 3 kali. Tapi wanita cantik satu ini beda. Buat dia, nikah udah kayak profesi tetap. Namanya Choi Sang-un. Kalau kamu penasaran udah berapa kali dia nikah, coba buka laci di rumahnya. Di sana ada deretan cincin kawin lengkap sama nama mantan suaminya di tiap plat kecil di sampingnya. Jumlahnya lebih dari 100. Tapi jangan salah, semua itu karena pekerjaan uniknya. Dunia ini penuh cowok lajang yang butuh istri demi status sosial atau urusan keluarga. Nah, Choi Sang-un ini semacam istri kontrak yang tailor-made. Profesional banget. Dia pernah bantu satu pria menyelamatkan perusahaannya yang hampir bangkrut. Bahkan bantu cowok Arab keren kabur dari tekanan keluarga yang maksa dia nikah. Bayarannya bukan main. Perhiasan emas gede banget sampai dia dikira bawa barang curian waktu pulang ke Korea. Tapi nggak semua kliennya soal duit. Ada juga yang beneran butuh bantuannya. Salah satunya Woo Kwang-nam. Cowok yang tumbuh dikelilingi 5 kakak perempuan dan selalu dijadiin kebanggaan keluarga. Tapi pas udah dewasa, dia jatuh cinta sama pria lain. Karena takut keluarganya tahu, dia minta Sang-un pura-pura jadi istrinya biar keluarganya nggak curiga. Sang-un setuju dan mereka akhirnya hidup serumah kayak sahabat deket banget. Pacar asli Woo Kwang-nam, cowok muda berkulit cerah itu, suatu hari pengen lihat surat cerai mereka buat yakin semuanya beneran udah selesai. Tapi pas dia lihat dokumennya, dia malah heran dan bilang, ini bukan dokumen kamu. Woo Kwang-nam bingung, tapi dia sadar, yang tertulis di situ malah nama seorang pria lain. Pria itu cuma dikenal dengan inisial J. Jang Ji-ho ini adalah klien paling misterius Choi Sang-un. Selama 5 tahun, dia nyawang waktu Sang-un setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Tapi yang paling aneh, selama 5 tahun itu total kata yang pernah mereka ucapkan bareng gak sampai 50 kalimat. Pengetahuan Choi Sang-un tentang dia sebatas nama dan umur yang tercatat di kartu keluarga. Kata-kata pertama Jong Ji-ho saat bertemu Choi Sang-un adalah, tolong nikahi aku. Selama 5 tahun menikah, mereka menjalani hubungan yang sangat formal. Jong Ji-ho gak pernah ngenalin Choi Sang-un ke keluarga atau teman-temannya. Juga gak pernah minta banyak hal. Permintaan satu-satunya cuma supaya mereka makan malam bareng setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Karena hal itu aja, Jong Ji-ho selalu bayar gajinya tepat waktu dan tanpa telat setiap minggu selama 5 tahun. Bertahun-tahun, dengan kesepakatan seperti itu, makan gratis dan penghasilan tetap, Choi Sang-un tidak punya alasan untuk menolak. Setelah melunasi semua hutangnya, dia berencana untuk pensiun total, pindah ke negara baru, bertemu pria yang tidak tahu apapun tentang masa lalunya, dan merasakan cinta yang murni tanpa noda. Saat itu juga, seorang klien menelpon dan meminta Choi Sang-un berpura-pura jadi istrinya. Dia berencana memenuhi permintaan terakhir ini sebelum benar-benar pensiun. Tapi tiba di tempat yang sudah disepakati, dia malah menemukan kalau pria itu sebenarnya adalah ibu yang ingin dia pura-pura jadi anaknya. Anak itu melihat ibu palsunya dan menangis terseduh-seduh di atas panggung. Melihat itu, Choi Sang-un mendorong pria itu ke samping dan keluar dari tempat acara dengan marah. Dia sudah menipunya, melanggar kesepakatan mereka sebelumnya. Saat Choi Sang-un berdiri di luar tempat acara, asik melihat karya seni si bocah itu, pria itu datang dengan marah, mengumpat, menarik lengannya, dan menuntut tahu kenapa dia menolak memberinya muka. Kenapa dia tiba-tiba pergi setelah cuma 2 jam dari kontrak yang disepakati? Choi Sang-un menjawab, tugasku cuma jadi istri pura-pura, bukan ibu. Dia menyuruhnya melihat kontraknya dulu, tapi pria itu ngotot bilang Choi Sang-un cuma ribut gak jelas. Dia yakin istri dan ibu itu sama aja. Choi Sang-un langsung ngamuk. Pria itu kesel banget mau mukul dia, tapi malah melayang kena tendangan terbang super cepat dari Choi Sang-un. Keesokan harinya, Choi Sang-un balik ke sekolah dan nambahin karya masterpiece-nya ke gambar cewek itu yang terlihat sepi. Cewek itu langsung sumringah lihatnya. Sementara itu, tanpa Choi Sang-un tahu, ada pria tampan banget selebriti itu diam-diam mengaguminya selama 13 tahun
sejak kejadian waktu kecil. Dia bahkan menamai kucing kesayangannya Jami. Itu adalah nama Choi Sang-un 13 tahun yang lalu. Kesan mendalam tentang Jami itu membuatnya sama sekali nggak tertarik sama wanita lain. Bahkan ketika pacar yang dikabarkan, Mina, mengungkapkan perasaannya di lokasi syuting, dia paksa mengubah naskah untuk menolaknya secara langsung. Kesal, Mina menampar wajahnya. Tapi belum puas, dia bahkan coba menendang dengan keras. Di dalam mobil, Kang Hae-jin menekan es di pipi kirinya yang bengkak. Asistennya tanya, apa yang bakal terjadi kalau Jami Sisi nikah sama orang lain? Kang Hae-jin nganggep pertanyaan itu nggak penting, bilang Jami nggak tipe cowok yang mau hidup normal dan menetap. Jong Ji-ho selalu lepas cincinnya setiap kali Choi Sang-un pergi naik kapal. Abis itu dia bakal buka-buka profil cewek di HP-nya. Meja kerjanya yang remang-remang itu selalu penuh dengan buku-buku psikologi kriminal. Keesokan harinya, Jong Ji-ho melihat seorang wanita di jalan dan matanya nyala penuh ingat bahat. Larut malam, wanita itu merasa ada sosok gelap yang mengikuti dia. Setelah dia berlari cepat pulang rumah, Jong Ji-ho muncul dari balik bayang-bayang. Kabar pembunuhan wanita itu muncul keesokan harinya. Jo yang gelisah mengeluarkan kartu nama Choi Sang-un. Sementara itu, Choi Sang-un sedang bersiap menemani suaminya untuk makan terakhir kalinya karena dia sudah memutuskan untuk mundur ke tanah jauh. Malam itu, Choi Sang-un mengajak Hayan-jun ke sebuah bar untuk berdansa. Tak sangka, Hayan-jun langsung terpikat oleh seorang pria muda yang tampan. Tinggal sendirian, Choi Sang-un mencoba menghibur dirinya sendiri. Namun, sosoknya yang mempesona itu tetap menarik perhatian seorang pria predator. Tepat saat pria itu bergerak, Choi Sang-un menjatuhkannya dengan satu pukulan. Teman pria itu datang membantu, tapi dengan mudah ditendang jatuh oleh Choi Sang-un. Namun, sepatu hak tingginya lepas membuatnya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke meja. Melihat itu, pria jahat itu menarik rambut Choi Sang-un dengan kasar. Saat dia dalam bahaya, seorang pria memukul pria itu dari belakang kepalanya. Seorang pria dalam pakaian hitam mengambil sepatu hak tinggi Choi Sang-un dengan mudah mengalahkan semua pria jahat di sana. Lalu Jong Ji-ho perlahan mendekati Choi Sang-un, jongkok dan dengan lembut membantunya memakai sepatunya lagi. Setelah bangun, Choi Sang-un terus memeluk Jong Ji-ho. Ternyata dia telah menenggelamkan kesedihannya di bar kemarin karena Jo mengajukan cerai. Ini sebenarnya kalimat yang dia rencanakan untuk pria lain. Kata-kata Jong Ji-ho benar-benar membuat Choi Sang-un kaget. Dia mengira kepergiannya yang mendadak akan membuat pria yang sudah hidup bersamanya selama 5 tahun itu enggan melepaskannya. Tapi ternyata dia justru mengakhiri hubungan itu dengan sikap yang tenang dan tak peduli. Choi Sang-un langsung terbakar semangat kompetitifnya. Ngomong-ngomong soal kontrak mereka, dia bilang bakal jalanin sisa 27 harinya sebagai istri Jong Ji-ho sebelum benar-benar pergi. Jo yang mengira dia mau cuci piring, malah menawarkan diri buat ngerjain sendiri. Setelah Choi Sang-un pergi, Jo melihat meja berantakan parah. Gak heran Jong Ji-ho yang masak tiap malam selama 5 tahun terakhir. Besoknya Choi Sang-un masih ngamuk sama Jae. Hayan-jun mengamati temannya itu dan sadar kalau tanpa sadar dia sudah bergantung pada Jae. Choi Sang-un ngotos gak mau ngaku, tapi dia nggak bisa berhenti mikirin masa-masa mereka bareng. Cowok itu mungkin nggak paham soal romantisme, tapi sentuhan fisiknya yang nggak sengaja tetap bikin suasana jadi hangat dan menyenangkan. Emang sih nggak ada cowok yang nggak bisa diatasi, tapi di detik berikutnya Jo bilang tangannya ada sabun. Saat dengannya patah, dia dengan perhatian masak brodos-brodos untuk Choi Sang-un, sambil melihatnya susah payah makan dengan gips. Dia malah nyomot sendoknya. Choi Sang-un kira dia bakal makanin dengan cara romantis, tapi malah dikasih sedotan. Dia agak ingat, mulutnya terbakar hari itu karena gelas demi gelas anggur yang dia minum. Choi Sang-un mulai menunjukkan bakatnya. Dari panjat tebing sampai alat musik, dari balet sampai vokal death metal, Hayan-jun yang tak berdaya akhirnya menggendong Choi Sang-un yang mabuk ke punggungnya dan membawanya masuk untuk istirahat. Keesokan paginya, setelah sadar, Choi Sang-un telepon teman sekamarnya minta tolong agar tidak menceritakan soal penampilan malam kemarin. Hayan-jun lalu bertanya, apakah dia jatuh cinta pada Jae? Soalnya sudah 5 tahun tanpa pernah menyukai orang lain rasanya aneh. Selain itu, Choi Sang-un bahkan pernah menolak klien senilai 10 miliar hanya untuk menghormati kontraknya dengan Jo yang berlaku setiap Senin, Rabu dan Jumat. Kata-kata Hayan-jun langsung menembus perasaan sebenarnya Choi Sang-un. Malam pertamanya di mansion baru yang disewa, Kang Hae-jin mendengar suara aneh dari bawah tangga larut malam. Itu membuat sarafnya tegang. Dia mengintip ke bawah tangga dan melihat pemandangan yang bikin bulu kuduk berinding. Dia buru-buru mengambil telepon untuk menelpon polisi, tapi malah menjatuhkannya karena panik. Saat melihat lagi ke bawah, tetangganya hilang meninggalkan setumpuk gambar yang menggambarkan wanita-wanita yang dibunuh secara brutal. Salah satu gambar cocok dengan korban yang baru saja diberitakan di TV. Ketakutan Kang Hae-jin kencing di celana dan buru-buru bersembunyi di bawah selimut sampai fajar. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Dia meraih piala Oscar-nya untuk perlindungan. Saat mengintip lewat lubang pintu, dia melihat agennya menatap dengan mata menyipit. 2 hari sebelumnya, saat Kang Hae-jin baru saja pindah, dia sempat meminta agennya untuk membawa kucing kesayangannya.
Jung Ji-ho menerima telepon dari perusahaan pengiriman yang meminta dia turun ke bawah untuk mengambil paket. Saat itu, dia kebetulan melihat kejadian yang sedang berlangsung di depannya. Melihat iklan di mobil pengiriman di belakangnya, Kang Hae-jin sadar, tetangganya salah paham. Saat dia mencoba mengambil kucing itu, si kucing malah kabur dari kotak. Meskipun kucing itu miliknya, dia tidak pernah berani menyentuhnya. Tapi anehnya, kucing itu justru menunjukkan kasih sayang kepada orang asing Jo. Jadi, dia meminta tetangganya untuk membawa kucing itu ke rumahnya sementara dia membantu Jung Ji-ho dengan urusannya. Sementara itu, tanpa sadar Choi Sang-eun sudah nyetir mobilnya balik ke komplek apartemen Jung Ji-ho. Kesal banget, dia memutuskan buat naik ke atas dan menghadapi Jo. Tapi pas pintu lift kebuka, tiba-tiba ada dua pria berdiri di depannya. Pas suasana jadi canggung, Kang Hae-jin lihat cincin kawin yang sama di jari mereka. Dia langsung nanya ke Choi Sang-eun apakah dia tinggal di bawah dan ngenalin diri sebagai Kang Hae-jin, tetangga baru di atas. Reaksi tiba-tiba Choi Sang-eun bikin Kang Hae-jin pikir dia kenal dia. Tapi detik berikutnya, Choi Sang-eun menekan tombol lantai jos. Malam itu, sambil rebahan di sofa, Kang Hae-jin teringat mata yang dia lihat hari itu. Dia yakin itu mata Jamie-nya. Dia nggak ngerti gimana orang-orang Wiwi Group yang dulu nolak perjodohan sama keluarganya 13 tahun lalu dan nggak pernah tertarik sama pernikahan, sekarang malah udah nikah. Hal ini bikin Kang Hae-jin yang diam-diam udah cinta sama Jamie selama 13 tahun jadi bingung banget. Kenapa dia ganti nama jadi Choi Sang-eun? Kesal dan gelisah, dia memutuskan buat melupakan semuanya. Pakaian yang sudah ketinggalan zaman, yang dia yakin Jamie pasti benci. Tapi di tangga, dia tiba-tiba bertemu lagi dengan Dewi dalam hidupnya. Dia baru sadar cincin kawin di jarinya hilang. Terus kenapa dia dandan begini malam-malam? Melihat mobil Jamie menjauh, hatinya penuh pertanyaan. Sementara itu di dalam mansion, seorang selebriti pria terjaga. Pikirannya dipenuhi bayangan tentang Dewinya. Dia turun ke garasi bawah tanah, tapi nggak nemu mobil Jamie. Curiga dia belum pulang. Kembali untuk malam itu, dia malah melihat kendaraan suami Choi Sang-eun, Jung Ji-ho. Kang Hae-jin mencodongkan badan dengan penasaran. Meneliti mobil itu dari atas sampai bawah, bertanya-tanya seperti apa sih sebenarnya pria Jung Ji-ho ini. Gimana dia bisa nikah sama anak satu-satunya dari grup Wiwi Group. Tiba-tiba, Jung Ji-ho melompat keluar dari belakangnya. Kang Hae-jin mengabaikan Jung Ji-ho dan langsung pergi. Selama 13 tahun, Choi Sang-eun ngasih Suki 30 juta sebulan buat biaya hidup. Tapi Suki tinggal di kamar sempit dan gelap, cuma sekitar 10 meter persegi. Meski punya tumpukan buku tabungan tebal, dia tetap jatuh terlambat bayar sewa tiap bulan karena setiap sen yang Choi Sang-eun kirim, dia tabungin. Setelah mempercayakan teman untuk nganterin buku tabungan ke Choi Sang-eun, dia pelan-pelan naik ke bangku kecil. Pas banget, telepon berdering. Gak lama kemudian, dia sampai di sebuah perusahaan. Pria di depannya ngajakin dia gabung di Kungjing Corporation yang terkenal, bisnis keluarga bintang pria Kang Hae-jin. Pria itu udah ngeres sama talenta Suki. Di hari terakhir kontrak, Choi Sang-eun datang ke rumah Jung Ji-ho sesuai janji. Tapi pas dia mau masuk, Kang Hae-jin tiba-tiba muncul dari belakang. Dia meraih tangan Choi Sang-eun, mendesaknya untuk lari dan bilang suaminya sangat berbahaya. Kang Hae-jin ngomong begitu karena malam itu, di tangga yang remang-remang, dia melihat adegan menakutkan yang melibatkan Ji. Pas Choi Sang-eun mau jelasin kalau mereka cuma nikah kontrak, pintu di belakang mereka tiba-tiba kebuka. Kang Hae-jin langsung nanya siapa Jung Ji-ho sebenarnya dan nunjukin foto-foto yang dia ambil sendiri malam itu tentang seorang wanita yang dibunuh. Ditambah lagi dengan tingkah aneh J, Kang Hae-jin menduga Jung Ji-ho adalah seorang pembunuh berseri. Bahkan Choi Sang-eun sendiri mulai takut padanya. Khawatir Choi Sang-eun salah paham, Jung Ji-ho mengungkapkan bahwa dia adalah seorang hakim. Tindakan menyeramkan Jung Ji-ho yang mengayunkan pisau sebenarnya adalah simulasi adegan kejahatan untuk kasus perceraian. Choi Sang-eun langsung memandang Jung Ji-ho dengan agungnya. Kang Hae-jin bertanya-tanya, kenapa Choi Sang-eun selalu pergi tengah malam. Kembali 2 hari kemudian, lalu hilang lagi. Saat Choi Sang-eun mencoba menjelaskan soal pernikahan kontrak, Jung Ji-ho menariknya ke pelukannya. Itu kehidupan pribadi kami, kenapa kamu perlu tahu? Dengan begitu, dia memeluk Choi Sang-eun dan berjalan kembali ke dalam, meninggalkan Kang Hae-jin yang marah di luar pintu. Tapi saat Choi Sang-eun masih menikmati kehangatan dari perhatian tiba-tiba itu, Jo tiba-tiba mendorong dia pergi. Dia lalu bertanya apa rencananya setelah bercerai dan pensiun. Choi Sang-eun mengaku dia ingin jatuh cinta, meskipun dia sudah menikah berkali-kali selama bertahun-tahun. Dia belum pernah benar-benar merasakan romansa. Saat Choi Sang-eun bertanya apakah dia mau pacaran, Jo mengaku dia nggak jago soal itu. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya padanya, tipe cewek yang seperti apa yang dia suka.
Setelah ditanya terus-menerus, Jung Ji-ho bilang dia suka cewek yang nggak pakai make up. Dalam obrolan dari hati ke hati ini, makan siang terakhir mereka pun segera berakhir. Keduanya dengan berat hati mengucapkan selamat tinggal terakhir. Saat mengemudi menjauh larut malam, Choi Sang-eun diam-diam difoto oleh sosok misterius di gelapnya. Keesokan harinya, Choi Sang-eun mengajak sahabatnya Woo Kwang-nam untuk belanja bareng. Setelah membeli beberapa tas tangan, dia nggak sengaja bertemu dengan mantan pelanggan. Merasa ada yang nggak beres, dengan itulah Choi Sang-eun pura-pura jadi pacar Woo Kwang-nam supaya dia minggat dan menghindari masalah. Melihat mereka pergi, mata pria itu mengeras dengan tatapan dingin tanpa ampun. Sesampainya di rumah, Choi Sang-eun menatap sebuah laci penuh cincin kawin, berniat mendonasikan semuanya. Setiap cincin yang berkilauan itu mewakili sebuah kenangan dan setiap pelanggan yang pernah dia servis. Saat sedang memegang cincin terakhir, JS tiba-tiba teringat bahwa dia belum menyelesaikan proses perceraiannya dari pria itu. Setelah menyusun draft konfirmasi surat cerai, Woo Kwang-nam pun mengantarkan dia ke rumah Jung Ji-ho sebelum turun. Hyun Jun menatap wajah Choi Sang-eun dengan penasaran. Dia yang biasanya pakai make up banyak, hari ini terlihat hampir tanpa make up. Choi Sang-eun dengan gugup menjelaskan kalau dia cuma pakai make up natural. Tapi nggak lama setelah Hyun Jun pergi, sosok berjaket hitam menghadang jalan Choi Sang-eun. Choi Sang-eun langsung tahu kalau orang itu kemungkinan salah satu dari 99 mantan suaminya. Semua mantan suaminya lewat di kepala dalam sekejap. Saat pria itu menyerang, Choi Sang-eun menunduk menghindari tebasan dan menendangnya dengan keras, membuatnya terjatuh ke tanah. Marah, preman itu mengambil karung sandik di belakangnya dan memukulnya ke bawah, membuat Choi Sang-eun terjatuh ke lantai lagi. Saat situasi mulai kritis, Kang Hae-jin muncul dan menendang penyerang itu hingga terbang. Preman itu bergegas bangkit, tapi langsung kabur panik setelah sadar dia kalah jauh. Kang Hae-jin lalu mengantar Choi Sang-eun kembali ke tempatnya. Melihat bayangan dirinya yang basah kuyup di mencermin, Choi Sang-eun meminjam kemeja longgar darinya. Dengar keributan keras dari kamar mandi, Kang Hae-jin menggoda Choi Sang-eun bahwa dia benar-benar sudah menganggap tempat itu seperti rumah sendiri. Baru saja dia selesai bicara, Choi Sang-eun langsung minta dia masuk dan bantuin. Begitu dia masuk, Choi Sang-eun langsung buka kancing pertama bajunya. Ternyata dia cuma butuh bantuan ngolesin salep aja. Choi Sang-eun mikir sebagai aktor dia pasti nggak bakal malu deket-deket sama orang asing kayak gitu. Sebenarnya Kang Hae-jin udah tahu siapa dia dari awal. Dia bahkan diam-diam naksir Choi Sang-eun sampai sekarang. Apalagi lihat Choi Sang-eun nggak pakai cincin kawin lagi dan ingat dinamika aneh di antara mereka. Dia suaminya. Kang Hae-jin curiga Choi Sang-eun dipaksa oleh Jae-ho soal itu. Dia kira ada kesepakatan aneh di antara mereka. Choi Sang-eun malah ketawa ngakak dengar hal itu. Terus tiba-tiba Kang Hae-jin bongkar siapa Choi Sang-eun sebenarnya, putri satu-satunya dari grup Wiwi Group. Pas Choi Sang-eun mau bantah, Kang Hae-jin bilang mereka udah pernah ketemu lama banget, lebih dari 10 tahun yang lalu. Choi Sang-eun pernah nolak jodoh dari grup LKG, bahkan dia sempat mukul bos grup LKG waktu pesta. Kang Hae-jin sendiri anak bungsu dari grup LK. Di pesta itu, dia benar-benar jatuh cinta sama Choi Sang-eun yang tangguh banget. Sampai sekarang, Choi Sang-eun tahu kalau Kang Hae-jin juga nggak mau identitas aslinya ketahuan. Jadi dia pakai ini buat ngancam supaya mereka saling menjaga rahasia identitas masing-masing. Setelah dapat kabar dari keamanan kalau Choi Sang-eun terluka dan pergi ke Kang Hae-jin, Jung Ji-ho mondar-mandir di ruang tamu. Dia bahkan menatap ke lantai 3 membayangkan adegan dramatis. Makin kesal, Jung Ji-ho mencetak formulir konfirmasi perjanjian cerai, tapi saat sampai di lantai 3, dia merasa tindakannya benar-benar aneh. Tak tersangka saat keluar dari lift lagi tiba-tiba bertabrakan muka dengan Choi Sang-eun. Malu-malu Jung Ji-ho melirik dokumen yang ada di tangan mereka keduanya dan menyarankan Choi Sang-eun untuk mampir minum teh. Tapi dia langsung menolak takut nanti susah buat pergi. Dia mengusulkan untuk ke kedai kopi saja. Namun setelah melihat kedai kopi yang penuh dengan pasangan muda, keduanya canggung lalu pindah ke restoran bergaya barat. Dibanding kopi, kontrak 5 tahun ini pasangan itu jelas merasa lebih nyaman saat makan siang bersama. Dia ingat kalau dia nggak tahan pedas, dan dia ingat kalau dia nggak suka lada tapi manisnya selalu cuma sebentar. Jung Ji-ho berhasil membuat Choi Sang-eun kesal cuma dalam beberapa kata. Tapi keesokan harinya, saat Choi Sang-eun buka amplop yang isinya surat cerai, dia malah nemu tiket konser untuk pertunjukan yang dia suka banget. Ngerasa Jung Ji-ho mau balikan, Choi Sang-eun langsung telepon Jung Ji-ho dengan semangat. Saat itu, Jung Ji-ho lagi sibuk nyelidiki preman malam itu. Setelah beberapa hari ngumpulin petunjuk terus-menerus, akhirnya dia berhasil menemukan pelakunya. Melalui penyelidikannya tentang Choi Sang-eun, Kang Hae-jin tahu kalau dia terlibat bisnis pernikahan kontrak. Dia telepon Choi Sang-eun. Saat itu Choi Sang-eun lagi olahraga di rumah. Kang Hae-jin minta Choi Sang-eun datang ke tempatnya buat ngambil baju-baju berantakan yang dia tinggalin. Pak Choi Sang-eun udah mau pergi setelah ngumpulin bajunya. Dia lihat Jung Ji-ho lagi ketuk pintu. Kang Hae-jin nanya, dia kesini buat Choi Sang-eun ya? Tapi Jung Ji-ho bilang, aku kesini buat kamu.
Kang Hejin kelihatan kaget dan nanya kenapa. Jo bilang orang yang menyerang Choi Sang-an itu ada hubungannya sama kamu. Ternyata, orang itu adalah stalker yang punya masalah serius dan target sebenarnya selalu Kang Hejin. Serangan ke Choi Sang-an kemungkinan besar cuma salah paham soal hubungan mereka. Setelah tahu asal-usulnya bukan mencari dia, Choi Sang-an akhirnya bisa tarik nafas lega. Setelah mereka pergi, Choi Sang-an nggak tahan buat nanya ke Joy. Kalau kamu nggak niat pergi, kenapa kamu ngasih aku tiket konser? Jung Ji-ho merasa kesal karena dia nggak jadi ikut. Jadi dia berjanji akan datang keesokan harinya. Malam berikutnya, Choi Sang-an berdandan rapi, semangat banget mau nikmati konser bareng Joy. Tepat sebelum pertunjukan mulai, Jo diam-diam bertukar city dengan cewek imut sementara yang lain asik menikmati konser. Dia cuma ngelirik Choi Sang-an yang duduk di depannya. Saat itu, buat Jae, seluruh gedung konser kayak cuma ada mereka berdua aja. Setelah konser, Jung Ji-ho menunggu Choi Sang-an di pintu keluar, tapi nggak sengaja bertemu dengan bosnya. Ternyata tiket konser itu adalah hadiah dari bosnya. Bosnya bermaksud untuk membantu Jung Ji-ho yang pemalu dan canggung sosial mengajak rekan kerjanya ke konser itu. Tapi ternyata Jung Ji-ho nggak ngajak siapa-siapa. Pas bosnya hampir meledak dan mau ngasih ceramah ke Jae, tiba-tiba Choi Sang-an muncul dari samping. Bos yang niatnya baik itu sempat khawatir kalau orang canggung sosial kayak Jung Ji-ho bakal hidup sendirian. Ternyata Jung Ji-ho udah nikah sama istri yang cantik banget. Kekhawatirannya sama sekali nggak perlu. Nanti, waktu mereka pulang, ada pengantar barang yang kehilangan kendali motornya karena nggak fokus, dan Karine menuju ke Choi Sang-an. Helm yang familiar langsung mengingatkan kembali memori mengerikan malam itu. Tanpa sadar, Jung Ji-ho melangkah ke depan Choi Sang-an untuk melindunginya. Meski tabrakan berhasil dihindari, jantung Choi Sang-an mulai berdebar kencang. Melihat ekspresi bingung Choi Sang-an, Jung Ji-ho minta perpanjangan kontrak dengan alasan analisis rekaman kriminal yang belum selesai. Choi Sang-an pun setuju dengan mudah, berjanji akan mengajarinya cara supaya disukai orang lain selama sisa waktu itu. Tapi keesokan harinya, bosnya ngajuin tawaran lain yang bikin Jung Ji-ho merinding. Dia disuruh mengundang teman-teman kerjanya ke rumahnya meskipun Jung Ji-ho menolak dengan keras. Bos yang otoriter dan kasar itu menyetujuinya sepihak. Meskipun dia sangat menyesal sudah ikut campur lagi dalam kehidupan Choi Sang-an, melihat semangat teman-temannya yang tinggi, Jung nggak mau merusak suasana. Karena nggak ada pilihan lain, dia mencari Choi Sang-an untuk membicarakan hal ini. Choi Sang-an bilang jangan gugup dan ajak ngobrol teman-temannya. Pertama, coba releksin badanmu. Dengan itu, dia ngajarin Ju beberapa latihan relaksasi. Tiba-tiba, instruksi dari pria itu. Keduanya berbagi momen keakraban yang tiba-tiba. Untungnya, Choi Sang-an yang cepat tanggap berhasil meredakan ketegangan yang canggung itu. Saat itu juga, Choi Sang-an menerima telepon dari Hyun Jun. Dia memberitahu bahwa ibu angkatnya sedang mengalami masalah dengan berita tentang dia yang menyebar luas di internet. Melihat berita penangkapan ibu angkatnya di TV, Choi Sang-an panik dan segera menelponnya, tapi tidak diangkat. Melihat kekhawatiran Choi Sang-an yang dalam terhadap wanita di layar itu, Jo menggunakan koneksinya sebagai hakim untuk mencari tahu detailnya. Ternyata, setelah diusir dari rumah bersama Choi Sang-an, ibu asuhnya hidup dalam hutang terus-menerus. Meski numpuk di apartemen sewaan yang sempit, dia masih terlalu miskin untuk bayar sewa. Setiap kali pemilik rumah datang dengan tatapan tajam minta sewa, Suki santai aja ngasih tas desainer ke dia. Suki dulunya direktur bisnis keluarga Cebel, punya kemampuan headhunting yang luar biasa di bidangnya. Bahkan ada gosip dia bakal jadi matriark berikutnya dari keluarga Cebel. Tapi kemudian anak sulung LK sekelompok orang menghubunginya, menawarkan jabatan tertinggi. Karena benar-benar kepepet, Suki menerimanya. Meskipun dia tahu kalau kebaikan seseorang yang berlebihan biasanya ada maksud tersembunyi. Benar saja, setelah memanfaatkan koneksinya, pria itu malah menyalahkan dia atas masalah tanah itu. Dia menuduh palsu kalau Suki menandatangani kontrak atas nama perusahaan dan menuntut ganti rugi sebesar 75 juta. Choi Sang-an mengunjungi ibu angkatnya di penjara. Meski tahu wanita itu selalu menganggapnya sebagai alat untuk mendapatkan kekayaan dan kemajuan, Choi Sang-an gak bisa memaksa dirinya untuk benar-benar membenci dia. Pulang ke rumah, Choi Sang-an menjual mobilnya untuk melunasi jaminan sebesar 75 juta untuk ibu asuhnya. Dia bilang ke Hyun Jun kalau dia nggak bisa ikut ke Kanada sama dia. Hyun Jun terlihat sangat hancur, bingung dengan perubahan hati Choi Sang-an yang tiba-tiba. Dia menyarankan supaya dia mengunjungi Je untuk menghibur dirinya. Tapi beberapa saat setelah menutup telepon, Choi Sang-an menerima panggilan dari Je. Dia menjelaskan kalau rekan-rekannya sedang ada makan malam tim pertama mereka, dan dia nggak bisa menolak. Choi Sang-an bilang nggak apa-apa, tapi kemudian diminta untuk makan malam sendiri di tempat Jung Ji-ho saja. Sementara itu, Tahan dan ibunya berdebat di telepon karena rumor online soal homoseksualitas yang bikin malu keluarga. Ketua lama mendesak dia supaya cepat pulang dan atur pernikahan dengan putri dari kelompok Sunhan. Soal semua permainan kekanak-kanakan seperti syuting drama dan iklan, di mata ketua itu cuma aib, jual muka buat duit. Saat itu juga, Tahan tiba-tiba melihat Choi Sang-an berjalan sendiri. Frustasi banyak, dia memutuskan buat ambil langkah berani. Tahan lalu membimbing Choi Sang-an yang bingung melewati barisan wartawan, langsung berdiri di depan kamera. Saat itu, Jo yang jelas kelihatan gugup sosial, ngangkat kepala dan lihat itu di TV. Choi Sang-an noncon Tahan di sampingnya dengan kaget, gak ngerti apa yang dia lakukan. Dia bilang pengen pensiun. Tahan coba meyakinkan dia.
Dengan bawa-bawa perasaan, dia bilang kalau keinginannya buat nikah kontrak bukan karena gosip heboh, tapi untuk melindungi ibunya. Hanya dengan cara ini, dia bisa memastikan ibunya nggak akan kejam diusir dari keluarga cebol oleh kakaknya yang nggak berperasaan. Jelas Choi Sang-en yang baik hati merasa iba sama Tahan. Setelah dengar itu, Tahan ngasih kunci mobil mewah ke Choi Sang-en, bilang kalau itu bakal bantu dia ngindarin wartawan di bawah. Choi Sang-en pergi ke garasi bawah tanah, dan akhirnya nemuin mobil mewah itu disembunyikan di pojokan. Dengan perlengkapan khususnya, Choi Sang-en berhasil menghindar. Para wartawan di luar kompleks. Tak lama kemudian, Hayanjun mendengar suara dari luar, lalu menyalakan lampu. Pemandangan di depannya membuatnya kaget banget. Choi Sang-en yang kesal melepas helmnya dan menyuruh Hayanjun ambilin berbuat dia. Melihat pakaian Choi Sang-en, sahabat laki-lakinya kira-kira habisin semua tabungannya buat ngeluarin ibu asuhnya dari penjara dan langsung cari kerja baru jadi kurir makanan. Pas pulang, Jung Ji-ho melihat dapur yang bersih banget dan sadar Choi Sang-en belum pulang. Ini bikin dia agak kecewa. Keesokan harinya, sambil naik kereta bawah tanah ke kantor, dia yang biasanya nggak pernah baca gosip, tiba-tiba penasaran ngintip cewek di sebelahnya. Keesokan harinya, Choi Sang-en datang lagi buat tanda tangan kontrak sama Tahan. Pas dia mau naik ke lantai atas, dia lihat Jung Ji-ho berdiri di dekat pintu lift, bikin dia takut ketemu. Choi Sang-en buru-buru ngumpet di samping. Adegan aneh ini jelas tertangkap oleh Jung Ji-ho lewat kaca. Ini langsung ngingetin dia sama pria berhelm yang beberapa hari sebelumnya sempat ngikutin dan nyerang Choi Sang-en. Demi keselamatan Choi Sang-en, Jung Ji-ho bertentat untuk menangkapnya dan membawanya ke pengadilan. Dia pura-pura masuk ke dalam lift. Tepat saat Choi Sang-en yang relaks sudah berhasil kabur, menekan tombol untuk naik ke atas. Dia melihat Jung Ji-ho, lalu panik. Choi Sang-en secara naluriah berbalik dan melarikan diri. Jung Ji-ho nggak percaya, pria berhelm itu punya kelincahan seperti itu. Sementara itu, Choi Sang-en merasa sedikit bangga dengan manuver kaburnya yang ternyata cukup sulit. Tapi saat dia mencoba kabur lagi, Jung Ji-ho menangkap punggungnya. Namun saat dia mengangkat helm itu, dia menemukan bahwa pria berhelm menyeramkan itu tidak lain adalah istri sendiri yang kontraknya hampir habis. Setelah berdiri, Choi Sang-en coba menjelaskan ke Jung Ji-ho tentang skandal malam tadi yang melibatkan selebriti pria. Tapi Jung Ji-ho nggak memberi kesempatan untuk bicara, lalu berbalik pergi. Choi Sang-en kemudian naik ke atas ke tempat Tahan dan langsung ke inti perbicaraan. Terkejut, Tahan berpura-pura bersikap kasar, tapi Choi Sang-en sama sekali nggak peduli. Sibuk menggoda dirinya sendiri, dia bertanya pada Tahan seberapa sering dalam seminggu. Tahan balik tanya tentang orang di bawah. Choi Sang-en menghitung biaya kontrak. Tahan gak bisa nahan nafas ngelihat angkanya. Tapi kemudian dia sadar Choi Sang-en gak cuma bisa bantu hilangin rumor gay itu, tapi juga bisa menyelesaikan masalah perjodohan keluarganya. Tahan berat hati setuju sama harganya. Tapi Choi Sang-en gak mau ketemu di tempat Tahan karena alergi kucing. So Choi Sang-en pakai baju tebel-tebel dan ngajak Tahan ketemu di luar. Gak heran, kencan mereka langsung jadi sasaran jepretan paparasi dari orang lewat. Setelah itu, Choi Sang-en bawa Tahan ke satu tempat parkir kosong. Tanpa sepatah kata dia langsung jatuh ke mobil dan tidur selama 2 jam. Sesuai kebiasaan, paparasi langsung memotret mereka dan berita tentang pertemuan mereka di tengah malam langsung jadi headline. Jay mendengar bawahan-bawahnya bergosip dengan semangat di luar. Dia marah besar yakin Choi Sang-en tanda tangan kontrak dengan Tahan cuma karena uang. Dia langsung minta perpanjangan kontrak Choi Sang-en. Dia nggak nyangka setelah tinggal bareng Jay selama 5 tahun, begini sebenarnya pandangan Jay terhadap dia. Apakah semua momen perhatian tulus yang dia berikan itu berjumlah berbahagia itu jadi cuma belas kasihan doang? Choi Sang-en nggak marah terus pergi, bahkan dimakan malam kontrak terakhir keesokan harinya. Joe nungguin Choi Sang-en datang tapi sia-sia. Dia buka kontak di ponsel ragu-ragu, terus taruh ponselnya lagi di luar pintu. Choi Sang-en berdiri selama 30 menit. Sama bingungnya, nggak berani pencet bel pintu. Pas Joe akhirnya bangun buat ngecek, tempat itu udah kosong. Kepergian Choi Sang-en bikin dia kosong di dalam. Gak bisa nyampein perasaannya, dia cari psikolog tengah malam itu juga. Lewat bimbingan ahli, akhirnya dia memahami isi hatinya sendiri. Keesokan harinya, dengan tekad untuk punya kencan di rumah bareng Choi Sang-en, Tahan sampai repot-repot menjerat dan mengusir kucing itu. Sementara itu, Choi Sang-en mengganti tirai di rumah, cari suasana hangat dan intim yang samar itu. Tapi meskipun sudah berusaha begitu, waktu Choi Sang-en pergi, dia malah ketahuan sama paparazzi yang niat banget ngikutin Choi Sang-en. Tiba-tiba, ada mobil yang nyelonong keluar dengan agresif ngeblok jalan mereka. Kata-kata tegas J bikin para wartawan itu pergi dengan kesal. Terus dia datang ke depan pintu rumah Choi Sang-en, minta dengan sangat untuk maaf. Meskipun J sudah minta maaf secara pribadi, amarah Choi Sang-en masih belum hilang, jadi J cuma bisa canggung ngikutin Choi Sang-en waktu mereka mendaki gunung. Keesokan harinya, dia pincang waktu ke kantor dalam kondisi memprihatinkan. Setelah kerja, J masih latihan gimana cara minta maaf ke Choi Sang-en. Yang bikin dia kaget, pas ketemu, Choi Sang-en langsung setuju buat perpanjang kontrak. J langsung tarik napas lega dan berencana terus jalani tugas pasangan Senin, Rabu, Jumat seperti biasanya. Tapi sekarang semuanya udah berubah. Sekarang, superstar Tahan juga udah tanda tangan kontrak pasangan 3 hari seminggu dengan Choi Sang-en. Mulailah negosiasi absurd di lorong itu. Sifat kompetitif cowok-cowok itu bikin kedua suami kontrak sama-sama nggak mau ngalah. Kebuntuan itu bertahan sampai J lihat cakaran kucing di lengan Choi Sang-en, bikin keduanya mundur. Senin, Rabu, dan Jumat milik J, Selasa, Kamis, dan Sabtu milik Tahan. J bahkan ngurus kucing Tahan di hari-hari itu.
Gak lama, hari Rabu pun tiba. Jae ngabarin Choi Sang-eun kalau bosnya bakal mengadakan kumpul-kumpul di rumahnya pada hari Jumat. Choi Sang-eun dengan percaya diri meyakinkan Jae bahwa dia akan menangani tugas itu dengan sempurna. Kedua-duanya lalu pergi ke mall untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan untuk acara yang akan datang. Memang, para pria di mana-mana punya kelemahan yang sama, yaitu belanja barang istri. Momen paling rentan untuk memperkuat citra Jae sebagai suami yang setia. Mereka mengunjungi studio foto bersama dan mengambil banyak foto manis. Larut malam saat pulang, sambil menatap kecantikan Choi Sang-eun yang memukau, Jae mengabaikan aturan lalu lintas dan gak bisa nahan diri buat nyerang dia. Tapi detik berikutnya, Jung Ji-ho bilang ada nyamuk di mobil. Choi Sang-eun buru-buru nyalain musik buat ngilangin suasana canggung. Lagu-lagu cinta romantis malah keluar dari speaker. Jadi, di perjalanan pulang yang romantis tapi canggung itu, mereka ngobrol terus. Mungkin lebih dari yang pernah mereka lakukan dalam 5 tahun terakhir. Makin saling mengerti satu sama lain. Jumat pun tiba dengan cepat. Choi Sang-eun tiba di rumah Jung Ji-ho lebih awal. Dia dengan teliti mendekor rumah dari jauh-jauh hari, mengganti foto-foto dengan foto pasangan hangat yang sudah dia siapkan sebelumnya. Dia memesan koki bintang 5 terbaik. Setelah sore yang sibuk dan memuaskan, kamar Jung Ji-ho yang dulu kedingin benar-benar berubah total. Malam itu, saat tamu-tamu datang, semua orang memuji keindahan kamar itu. Bahkan Jung Ji-ho sendiri nggak percaya dengan apa yang dia lihat. Setelah keliling ruangannya, bosnya bilang kalau dia jelas salah paham tentang Jung Ji-ho selama ini. Dia nggak pernah nyangka pasangan itu sebahagia itu. Dia sampai menghela napas. Jo-ho ada di mana-mana. Akhir-akhir ini, kapan kamu sama istri kamu jalan-jalan bareng? Jung Ji-ho benar-benar bingung sama pertanyaan bosnya. Baru pas dia masuk ke ruang dalam dan lihat meja penuh foto-foto mereka, dia ngerti maksudnya. Makan malam pun dimulai dengan suasana yang ceria. Choi Sang-eun juga nggak nyangka kalau acara malam itu setelah minum-minum bakal jadi kenangan yang nggak terlupakan seumur hidupnya. Pas makan, Choi Sang-eun dengar rekan-rekan Jung Ji-ho ngobrol kalau sejak tadi nggak ada yang minum alkohol, baik dia maupun Jae malam itu. Mereka curiga pasangan itu menyembunyikan rahasia dari semua orang, makanya harus tetap sadar setiap saat supaya nggak menimbulkan kecurigaan. Choi Sang-eun kembali ke meja dan dengan inisiatif mengangkat gelasnya bareng semua orang. Dengan kemampuan minum yang luar biasa, dia berhasil mengalahkan seluruh kelompok dalam hitungan menit. Dalam pengaruh minuman, Choi Sang-eun benar-benar lepas kendali, menunjukkan berbagai talentanya. Jung Ji-ho nggak bisa berhenti senyum lihat kejadian itu. Di tengah persaingan kelompok, Choi Sang-eun sama sekali nggak ingat gimana dia bisa sampai rumah. Apa yang terjadi di tengah malam benar-benar hilang dari ingatan. Tapi hari ini, dia tetap harus kerja seperti biasanya, sambil menyisakan Sabtunya buat ketemu Kang Hae-jin. Jadi dia muncul di depan pintu Kang Hae-jin dengan wajah super capek. Mereka berdua lalu pergi ke taman buat kencan, di mana wartawan jepret-jepret foto mereka yang lagi mesra. Tapi setelah semalaman gak tidur, Choi Sang-eun langsung jatuh terlelap di bahu Kang Hae-jin. Kebanyakan ngantuk. Di tengah rasa ngantuknya, Choi Sang-eun teringat kejadian malam kemarin. Waktu lagi minum-minum dalam permainan itu, teman-teman mendorong mereka untuk berciuman. Tapi Jo saat itu juga mulai mengutip undang-undang. Kamu gak tahu kalau memaksa kontak fisik itu pelecehan? Choi Sang-eun tiba-tiba duduk dan berjalan langsung ke arah Jae, mengangkat dagu montoknya. Dia menempelkan bibirnya ke bibir Jae. Pas Choi Sang-eun bangun, kedua suaminya ada di sampingnya, saling khawatir yang lain mungkin mengambil kesempatan dari istrinya. Sekarang kedua pria itu tinggal satu atap, saling mengawasi. Setelah Choi Sang-eun sadar, Kang Hae-jin pergi untuk fokus kerja. Dia dengan canggung membuat alasan dan buru-buru kabur. Tapi mengingat ciuman manis tadi malam, pipinya masih memerah tak tergendali. Han-jun tanya kenapa wajahnya jadi merah banget. Choi Sang-eun buru-buru jelasin itu cuma efek alkohol yang masih nempel. Tapi detik berikutnya, pandangannya langsung tertuju ke bibir Han-jun. Han-jun tiba-tiba langsung serius dan tanya, kamu tidur sama pelanggan tadi malam? Choi Sang-eun gak punya pilihan lain selain ngakuin apa yang terjadi. Tapi karena dia mabuk, dia sendiri juga penasaran dengan detailnya. Tiba-tiba, Jae menelpon Choi Sang-eun kata Butetang dengan membailannya sudah mengambil properti dari acara malam kemarin. Setelah beres-beres dandan, Choi Sang-eun balik ke rumah Jae bareng tim kebersihan. Sebenarnya Jae mau nanya kenapa Choi Sang-eun tiba-tiba nyium dia tadi malam. Choi Sang-eun bilang ciuman itu cuma bagian dari akting aja. Wajah Jae langsung berubah gelap dan dia langsung suruh Choi Sang-eun sama pekerja pergi. Pas keluar, Choi Sang-eun bingung sama perlakuan mendadak itu. Tapi di dalam, Jae juga nggak ngerasa jauh lebih baik. Kelemahan dalam kepribadiannya bikin dia susah nunjukin perasaan. Tapi pas dia lihat baju yang Choi Sang-eun siapkan sapi di walk-in closet, pikiran tentang dia pasti muncul. Besoknya Jae tiba-tiba pakai dati yang dipilih Choi Sang-eun buat dia kerja. Anak buahnya nggak bisa berhenti bisik-bisik soal itu. Di tengah pujian, Jae mulai kehilangan dirinya sendiri. Sementara itu, Kang Hae-jin tenggelam dalam pikiran, ngeliatin foto-foto paparazi dirinya sama Choi Sang-eun. Abis kerja, Jae ngajak Choi Sang-eun ke peternakan kuda buat kencan.
Dia pengen bikin ingkesan. Tanpa dia tahu sebagai pengantin profesional, Choi Sang-an sudah menguasai segala hobi orang kaya. Kemampuan berkudanya bahkan setara tingkat nasional. Dengar itu, Kang Hye-jin cuma bisa cari instruktur dengan ekspresi canggung. Tapi pas dia nggak sengaja ngelihat interaksi dekat Choi Sang-an dengan kuda, pemandangan senja yang memukau itu langsung bikin Kang Hye-jin terpikat. Nggak lama mereka berdua udah hampir ngebut di depan. Jae kebetulan lihat Kang Hye-jin pamer dati yang dikasih Choi Sang-an waktu live streaming di tablet bawahannya. Dan dati itu sama persis kayak punya dia. Larut malam akhirnya Jae sampai buat kencan sama Choi Sang-an. Choi Sang-an menuang segelas anggur buat dia, bilang jangan habisin banget, nanti dia ngerasa kesepian. Tapi Jo langsung teguk habis dalam satu tegukan, sambil ngeliatin hujan rintik-rintik. Di luar, Choi Sang-an gak bisa nahan diri untuk curhat ke Jae. Pas dia nengok ke belakang, dia nemukan Jae terluntap lemas di bangku. Kira-kira dia cuma bercanda. Choi Sang-an mendekat untuk cek kondisinya, ternyata Jae beneran mabuk sampai pingsan. Choi Sang-an gak tahan buat nyentuh alisnya. Saat itu, Jae memancarkan pesona yang bikin Choi Sang-an pengen banget nyium dia. Pas Choi Sang-an mau pergi, tiba-tiba Jae nyenggol alengan. Dia ngakuin perasaan sebenarnya. Sepanjang akhir pekan dia udah ngajak Choi Sang-an menemui dia ke acara kumpul-kumpul yang diadakan istri bosnya. Dia berharap bisa bikin cewek yang dia suka terpesona, tapi malah jadi bahan tertawaan si kewek. Untungnya kemampuan golf Choi Sang-an yang luar biasa nyelamatin suasana dengan tembakan yang keren banget. Jae nggak bisa nggak ngerasa dikit bangga. Gerak-gerik sederhana dia selalu bikin hati Choi Sang-an hangat. Pas Choi Sang-an mau ngambil bola buat para istri, Jae langsung nyamperin bilang, tinggal di sini aja, aku yang urus. Pas ngobrol, dia juga perhatiin hal-hal kecil kayak Choi Sang-an yang ngusap pinggangnya. Pas istirahat, dia dengan perhatian selalu menawarkan patch penopang pinggang untuknya. Gestur sekecil itu yang bikin Jae makin dekat di hati Choi Sang-an. Perjanjian pernikahan kontrak mereka pun perlahan mengalami perubahan halus. Setelah serangan lagi dari aselen yang pakai helm, Kang Hye-jin memutuskan untuk menyewa seorang bodyguard. Secara tak terduga, dia malah mempekerjakan sahabat baik laki-laki Choi Sang-an, ternyata Woo Kang-nam adalah master taekwondo yang tersembunyi. Tapi setelah tahu dia harus selalu bersama Kang Hye-jin, Woo Kang-nam menjadi ragu-ragu. Kang Hye-jin diasumsikan karena dia menawarkan bayaran yang terlalu sedikit, namun Woo Kang-nam mengungkapkan bahwa dia gay. Pengakuan mendadak itu membuat pikiran Kang Hye-jin kosong. Malam itu, Choi Sang-an melihat Kang Hye-jin yang tampak lelah di tempat parkir bawah tanah saat hendak pulang. Saat melihat Choi Sang-an, Kang Hye-jin meminta dia mengantarnya ke hotel. Ternyata, ibu Kang Hye-jin baru saja tahu lewat berita bahwa anaknya punya pacar. Hujan mulai turun di luar, Choi Sang-an kembali ke hotel untuk menunggu Jae. Tepat saat itu, seorang wanita cantik mengenakan baju merah masuk ke lobi hotel. Sebagai kuasa hukum baru untuk agen Kang Hye-jin, dia mendekati Kang Hye-jin dan menyapanya. Pada saat yang sama, Kang Hye-jin juga melihat Choi Sang-en masuk. Dia menarik Choi Sang-en ke arahnya dan memperkenalkannya kepada pengacara itu sebagai tunangannya. Keduanya tampak sangat terkejut. Pengacara itu menunjuk ke arah pintu masuk. Dan ternyata pengacara itu adalah mantan istri Jae. Ji-hai mengulurkan tangan kecilnya untuk menyapa Jae. Kang Hye-jin dan Choi Sang-an berdiri canggung di samping melihat adegan tegang ini berlangsung. Melihat tangan terbuka Choi Sang-an yang lama tak dihiraukan, akhirnya Ji-hai menyarankan untuk pergi minum. Jo menggenggam tangan Choi Sang-an dan berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Kemunculan mendadak Ji-hai menciptakan jarak halus di antara mereka berdua yang baru saja mulai membangun hubungan. Akhirnya, Jae memecah keheningan yang menyesakan itu. Dia menjelaskan kepada Choi Sang-an bahwa dia bercerai 7 tahun lalu. Sekarang, dia dan mantan istrinya sudah seperti orang asing. Tidak ada apa-apa di antara mereka. Tanpa sadar, Jae telah mendorong mobil ke gedung tempat dia tinggal. Baru setelah menyadari itu, dia merasa menyesal. Sesampainya di rumah, Jae menghubungi terapisnya. Ingin bertemu sambil minum, Jo membagikan ceritanya kepada mantan istrinya. Dia baru 17 tahun saat pertama kali mereka bertemu di asrama mahasiswa. Gadis cantik berusia 16 tahun di seberang lorong langsung menarik perhatian Jae. Tapi suatu hari, saat menjemur kamar, dia melihat seorang pria tua aneh menatap langsung ke jendela kamarnya. Pikiran tentang gadis cantik yang tinggal sendirian di seberang lorong itu membuatnya gelisah. Naluri protektif dalam diri Jae muncul saat dia ketemu pria yang lagi nyadap kamar cewek itu lagi hari itu. Jae sengaja nyenggol dia dengan keras. Terjadi adu mulut panas. Pria itu nanya, hubungan Jae sama cewek itu apa dan kenapa dia ikut campur. Dalam kepanikannya, Jo ngomong asal, dia adik aku. Pas itu juga cewek itu keluar karena dengar keributan. Mulai saat itu, mereka berdua pura-pura jadi saudara selama nginep di hotel. Nanti, Jo berhasil dapetin lisensi pengacara.
Jihai lalu ngusulin buat nikah sama dia. Karena Jo belum pernah punya hubungan dekat sama siapapun sebelumnya, dia setuju aja. Tahu kalau Jihai nggak suka hidup susah, Jo kerja keras buat jadi pengacara pajak. Setelah itu, dia lulus ujian advokat dan jadi hakim. Setelah 10 tahun berjuang, dia diam-diam beli rumah gede pas lagi siap buat bilang kabar bahagia itu ke istrinya. Tapi Jihai malah minta cerai. Sejak hari itu, Jo nggak peduli sama siapapun sampai dia ketemu sama Choi Sang-an. Untuk pertama kalinya, dia ngerasain kalah kontrol. Untuk pertama kalinya, dia sangat ingin mendekati seseorang. Dia ingin bilang ke Choi Sang-an kalau hidup tanpa dia bakal nggak tertahankan. Terapisnya menyemangati dia untuk jujur bilang perasaannya ke Choi Sang-an. Dalam keadaan mabuk, Jo mengirim pesan ke Choi Sang-an. Saat Choi Sang-an menunggu Jae di bangku bawah, tiba-tiba muncul pria misterius berhelm di belakangnya. Ternyata itu Kang Hae-jin, selebriti pria. Choi Sang-an tanya, kenapa dia nyari dia tengah malam? Kang Hae-jin jawab, pertama karena aku nggak suka sama Jae. Dia tiba-tiba muncul di hotel dan bawa kamu pergi. Kedua karena aku takut kamu bakal tidur nggak nyenyak setelah lihat mantan istrinya. Ketiga, karena aku pengen minum bareng kamu. Keempat dan yang paling penting, karena aku kangen sama kamu. Kang Hae-jin menyampir kamera di bahu Choi Sang-an. Niatnya mau ngajak dia ke tempat yang seru, tapi resleting kamera itu malah nyangkut di rambut Choi Sang-an. Adegan ini dilihat sama Jae yang baru aja datang. Lihat pria helm hitam itu kayaknya lagi ngapa-ngapain sama Choi Sang-an, Jae langsung nyangka itu orang yang sama yang dulu pernah nyoba nyakitin Choi Sang-an. Tanpa pikir panjang, dia langsung nendang. Kang Hae-jin jatuh ke tanah. Melihat adegan kocak itu, Choi Sang-an langsung nyamber Jae dan ngeluarin dia. Kang Hae-jin bangkit buat ngadepin Jae, tapi dicegah sama Choi Sang-an. Pas mereka ngelihat ke belakang ke arah Jae, ternyata dia udah ketiduran. Pas Jae bangun, dia lihat Kang Hae-jin sama Choi Sang-an lagi berciuman. Di jalan pulang, Jae ingetin Kang Hae-jin supaya nggak kelewatan batas. Hari ini adalah hari Senin, hari di mana Choi Sang-an janji sama dirinya sendiri. Tapi Kang Hae-jin bilang, baru beberapa saat yang lalu, dia sama Choi Sang-an udah ngakuin perasaan mereka satu sama lain. Dengan itu, dia berbalik dan masuk lift sambil senyum nakal. Selesai, lalu Jae tiba-tiba tersadar dari lamunannya. Bisa jadi apa yang dia lihat waktu setengah ngantuk pagi itu bukan mimpi barak? Apa semuanya nyata? Setelah sadar, Choi Sang-an teringat atmosfer pagi itu dan merasa sangat menyesal karena hari ini adalah hari Senin, hari kencannya dengan Jae. Dia berencana naik ke atas dan meluruskan kesalahpahaman malam itu dengan Kang Hae-jin sebelum bertemu Jae. Dia minta Kang Hae-jin untuk merahasiakannya dari Jae. Lalu dia merasa betapa malangnya dirinya. Ngomong-ngomong, apakah Jae yang tidur tadi sempat melihat dia ciuman sama Kang Hae-jin malam itu? Pas dia mikir-mikir, sesuatu yang lebih buruk bakal kejadian. Ibu angkatnya sudah diam-diam menghubungi Ana Corporation untuk mendapatkan dukungan material yang lebih baik untuknya. Tujuannya supaya bisa mendapatkan lebih banyak saham perusahaan untuk Choi Sang-an. Sementara itu, Jihai datang ke rumah Kang Hae-jin untuk mengambil tanda tangannya. Pas dia mau pergi, dia ketemu sama mantan suaminya Jo di front elevator. Mata mereka bertemu lagi dan suasananya jadi canggung banget. Jae nggak niat untuk ngomong sama mantan istrinya. Tapi pas dia keluar dari elevator, dia tiba-tiba ditarik sama dia lengan dari belakang. Dia minta maaf atas sakit yang pernah dia sebabkan padanya dulu. Dengerin itu dari tempat sembunyi, Choi Sang-an langsung ngerasa sedih banget. Malam itu, Woo Kang-nam dorong pintu niatnya mau minjem kunci kar mobil Choi Sang-an buat kencan. Tapi begitu lihat tatapan Choi Sang-an yang penuh amarah, dia langsung sujud ketakutan, minta ampun. Yang bikin dia kaget, Choi Sang-an cuma ngasih kunci itu dengan ekspresi kesal dan minta dia nganterin dia ke gym. Tapi yang gak pernah dipikir Choi Sang-an, anggota baru di gym ternyata adalah mantan istri Jae. Choi Sang-an langsung nunjukin beberapa gerakan keren. Jadi 1 jam yang canggung pun berlalu di udara malam hari. Pas mau pulang, Choi Sang-an dapat pesan dari Jae. Dia nanyain kenapa Choi Sang-an gak datang ke tempat kerjanya malam itu. Baca pesan itu, Choi Sang-an kesal dan memutuskan untuk hadapi Jae. Choi Sang-an langsung bilang, kalau dia sempat ngedengar Jae norol sama mantan istrinya pagi itu. Bukannya minta maaf, Jae malah nuduh Choi Sang-an gak tahu malu. Choi Sang-an gak bisa percaya dengan apa yang didengarnya. Langsung tanya, apa sih yang sedang terjadi sama dia? Pas itu hujan gerimis mulai turun. Gak lama kemudian, Jae tiba-tiba menciumnya dengan penuh gairah. Akhirnya mereka saling buka hati. Mereka jalan bareng. Begitu sampai rumah, Choi Sang-an langsung nelepon Jo untuk nanya apakah dia sampai dengan selamat. Jae bilang ke Choi Sang-an buat tutup telepon dan tidur dulu.
Begitu Choi Sang-an akhiri panggilan, dia dapat pesan dari Jae. Besok abis kerja kita ketemu ya. Cewek-cewek yang lagi jatuh cinta tuh emang gitu deh, gampang buat senang. Bahkan Choi Sang-an juga nggak terkecuali. Perubahan Jae malah mencolok banget. Dia nyapa semua orang dengan senyum bahagia. Tapi, sementara beberapa orang senang, yang lain sedih. Setelah cium Choi Sang-an, Kang Hae-jin jadi patah hati. Jatuh cinta. Dia mulai menipu diri sendiri. Yakin banget Choi Sang-an cuma sok susah didekati. Dia pasti malu sama ciuman itu. Begitu pikirnya. Segera hari kencan mereka tiba. Pas Choi Sang-an lihat bibir Kang Hae-jin lagi, dia nggak bisa inget ciuman pagi itu. Udah mutusin buat bareng sama Jae, Choi Sang-an merasa dia harus jujur sama Kang Hae-jin. Dia bilang kalau dia berniat pacaran sama Jae, dan ciuman beberapa hari yang lalu itu murni kecelakaan. Kang Hae-jin nanya, dengan wajah sedih, apakah ini bakal ngepengaruhi kontrak mereka? Choi Sang-an meyakinkan dia kalau itu nggak bakal ngepengaruhi. Itu masalah terpisah, dan kontraknya juga sebentar lagi selesai. Kang Hae-jin pengen perpanjang kontrak yang lebih lama, tapi Choi Sang-eun langsung nolak. Dia pengen hidup sendiri dan gak mau ada urusan sama WW Group atau LK Group. Kalau dia akhirnya sama Kang Hae-jin, 13 tahun yang dia habiskan untuk melarikan diri dari keluarganya jadi sia-sia. Setelah mengatakan ini, kencan mereka hari itu pun berakhir. Choi Sang-eun turun ke bawah untuk mencari Jae. Ini pertama kalinya selama bertahun-tahun dia datang ke rumah Jae pada hari Selasa. Jae memberikan Choi Sang-eun satu set pakaian, berharap dia bisa mengajarinya cara bermain golf. Saat kencan manis mereka berlangsung, berita buruk datang dari pihak lain. Suki memberitahu keluarga tentang hubungan Choi Sang-eun dengan anak bungsu kelompok LKG. Mereka berencana memanfaatkan pernikahan ini, aliansi untuk keuntungan bersama antara kedua keluarga. Larut malam, bos agen datang mencari Kang Hae-jin. Apakah wanita yang kamu pacari benar-benar anak dari grup WW? Kang Hae-jin terkejut. Bagaimana dia tahu identitas asli Choi Sang-eun? Pria itu menjawab bahwa grup WW sudah mendekati ibunya untuk membicarakan aliansi pernikahan. Setelah kejutan awal hilang, Kang Hae-jin menyadari Choi Sang-eun pasti dimanipulasi oleh keluarganya. Saat dia ragu untuk memberitahu Choi Sang-eun, ibunya menemukan Ji-hae. Dan Bu Kim menyerahkan sebuah cek padanya, menginstruksikan dia untuk memantau hubungan anaknya dengan Choi Sang-eun. Begitu Ji-hae datang ke mall, dia melihat Choi Sang-eun dan mengira Choi Sang-eun serta Kang Hae-jin sedang jatuh cinta banget. Dengar nama mantan suaminya, bikin dia kaget banget. Nggak percaya, Ji-hae langsung telepon bosnya buat laporin kalau pacarnya terlibat hubungan yang nggak semestinya sama mantan suaminya. Kang Hae-jin jelasin semuanya ke dia. Setelah dengar penjelasannya, Ji-hae langsung tutup telepon. Bingung banget, dia putusin buat ngomong langsung sama Jae biar dapat jawaban. Ji-hae khawatir karena mungkin bakal bikin masalah. Kang Hae-jin buru-buru nelpon Choi Sang-eun. Pas tahu Choi Sang-eun lagi menuju ke rumah Jae, dia langsung nyetir ke sana. Jae lagi siapin makan malam buat kencan sama Choi Sang-eun malam itu. Nah, tiba-tiba bel pintu bunyi. Dia buka, ternyata mantan istrinya, Ji-hae, yang berdiri di depan pintu. Tanpa bicara, Ji-hae langsung masuk. Lihat nggak ada barang-barang perempuan di apartemen, dia jadi santai. Dia sombong nganggep Jae nyewa Choi Sang-eun jadi istri kontrak cuma buat nyakitin dia. Capek sama omongannya yang nggak masuk akal, Jae langsung ambil tasnya dan tanya dia pergi. Sementara itu Kang Hae-jin tiba di gedung tepat saat Choi Sang-eun mau menemui Jae. Dia buru-buru maju dan menarik Choi Sang-eun mundur saat Choi Sang-eun menatapnya dengan bingung. Dia menengadah dan melihat Jae serta Ji-hae di dalam lift. Takut Choi Sang-eun melihat dan salah paham, Kang Hae-jin spontan menarik Choi Sang-eun pergi. Jae menyeret mantan istrinya ke garasi bawah tanah, mendesaknya untuk segera pergi dan bilang istrinya akan segera pulang. Ji-hae masih belum ngerti kenapa dia bisa bersama wanita seperti itu. Dia mengungkapkan identitas asli Choi Sang-eun sebagai pewaris konglomerat. Dia juga memberitahu dia tentang rencana dua konglomerat yang ingin mengatur pernikahan antara Choi Sang-eun dan Kang Hae-jin. Udang yang susah payah dipanen berhamburan di lantai. Choi Sang-eun yang marah menuntut alasan kenapa Kang Hae-jin bertindak tiba-tiba. Tapi Kang Hae-jin gak bisa cerita apa yang baru saja terjadi. Setelah minta maaf dengan tulus, dia cuma membiarkannya pergi. Nanti, Choi Sang-eun dan Jae kebetulan ketemu di lift. Kejadian tadi bikin keduanya merasa agak canggung. Tapi begitu masuk ke rumahnya, Choi Sang-eun nemu sebotol lip gloss yang jatuh di kursi makan. Respon Jae bikin dia agak kecewa. Tiba-tiba, rumah ini terasa aneh dan asing. Tapi apa Jae nggak ngerasain hal yang sama? Setelah 5 tahun jadi suami kontrak Choi Sang-eun, dia baru sadar kalau dia hampir nggak kenal Choi Sang-eun sama sekali. Bahkan identitas asli Choi Sang-eun sebagai cabel Riz pun nggak dia tahu.
Makan malam itu berakhir dengan suasana yang canggung. Keesokan harinya, dibimbing oleh Hyun Jun, Choi Sang-eun akhirnya berhadapan dengan perasaannya yang sebenarnya. Dia memutuskan untuk benar-benar berkomitmen sama Jae dan membuat batasan yang jelas sama Kang Hae-jin. Jadi, dia nelpon Jae. Jae masih ingatin dia buat hati-hati di jalan. Nggak lama kemudian, Choi Sang-eun datang dengan persiapan lengkap ke lokasi syuting Kang Hae-jin. Di tengah teriakan fans, Kang Hae-jin langsung ngambil Choi Sang-eun ke trailernya. Lihat ekspresi dia yang serius dan ragu-ragu, Kang Hae-jin langsung paham. Dia inisiatif ngomongin soal pembatalan kontrak mereka. Dan dia meyakinkan Choi Sang-eun supaya nggak khawatir soal pernikahan yang diatur keluarga, karena dia bakal ngurusin penjelasannya. Tapi pas itu juga, asistennya buru-buru nektuk jendela, nyuruh dia buat cek HP. Saat lihat berita di ponselnya, Kang Hae-jin langsung kaget banyak. Semalaman, judul-judul berita memenuhi internet. Tunangan superstar Kang Hae-jin diketahui wajahnya. Publik pada takjub karena pacarnya cantik banget. Tapi, yang paling terkejut justru beberapa rekan kerja yang pernah ketemu istri Jae. Malam itu juga, Jae manggil Choi Sang-eun ke rumahnya. Dia udah nulis 496 pertanyaan tentang Choi Sang-eun. Choi Sang-eun gak bisa nahan senyum denger itu. Terus zamannya tentang keluarganya. Choi Sang-eun bilang dia yatim piatu, seluruh keluarganya meninggal dalam banjir bandang yang dahsyat. Suatu hari seorang wanita mendekatinya dan menawarkan untuk mengadopsinya. Begitulah Choi Sang-eun menjadi anggota dari grup WW. Sejak kecil, dia dilatih berbagai keterampilan supaya saat dewasa nanti bisa menjalankan peran sebagai istri apa saja dan memudahkan pernikahan strategis konglomerat. Setelah dengar cerita Choi Sang-eun, Jae merasa sangat terharu dan memilih untuk tidak bertanya lebih banyak. Choi Sang-eun lalu bilang ke Jae kalau mereka akan punya banyak waktu bersama di masa depan untuk saling mengenal secara bertahap, jadi nggak perlu dipaksain. Jae menutup buku catatan di tangannya. Tapi Choi Sang-eun yang penasaran meraih untuk lihat pertanyaan apa yang tertulis di dalamnya. Mereka bercanda berebut sambil jarak di antara mereka kembali dekat. Jae menarik Choi Sang-eun ke pelukannya dan menciumnya. Saat pasangan muda itu tenggelam dalam momen itu, tiba-tiba ponsel berdering. Hyun Jun menuntut tahu kenapa dia belum pulang. Momennya jadi terganggu. Choi Sang-eun mengumpat pelan sebelum menutup telepon, lalu melirik ke Mirma. Dia nggak bisa nahan buat ngerapihin dirinya lagi. Tapi pas keluar dari kamar mandi, dia sampai nggak bisa ngomong, nemuin Jae lagi tidur pulas di sofa. Penyebabnya cuma coklat yang dicampur alkohol. Pas dia lagi mau luapin kekesalannya, tiba-tiba dapat telepon dari kantor polisi setempat. Ternyata Kang Hae-jin dibawa ke sana karena berkelahi. Ji-hae, pengacara Kang Hae-jin, datang buat ngurus masalah itu. Yang nggak disangka, korban penguntit itu bukan selebriti Kang Hae-jin. Choi Sang-eun ngasih tahu kalau penguntit itu sebenarnya mantan klien yang pernah ditanganinya. Berdasarkan cerita Choi Sang-eun, polisi mengklasifikasi ulang kasus itu sebagai penguntitan dan pelecehan untuk penyelidikan terpisah. Keesokan harinya, saudara perempuan si penguntit melacak Choi Sang-eun dan berlutut di depannya di tempat umum, memohon agar Choi Sang-eun mencabut tuntutan terhadap saudaranya. Tergerak oleh tekanan emosional wanita itu, Choi Sang-eun menyetujui permintaannya. Lalu saudara perempuan itu pergi ke kamar saudaranya dan merobek semua foto yang diambil secara diam-diam. Dia bersikeras kalau Choi Sang-eun tidak bercerai dengan saudaranya 8 tahun lalu, dia tidak akan terpuruk seperti itu. Ngerasa ada yang aneh, dia ngecek ponselnya dan menemukan informasi tentang sejarah masa lalu yang membanjiri internet. Saat dia menoleh ke Jae yang ada di dekatnya, dia bingung. Saat wawancara Kang Hae-jin, seorang wartawan menekan dia tentang berapa kali tunangannya bercerai. Dia buru-buru mengakhiri wawancara dan menghubungi Choi Sang-eun. Choi Sang-eun yang baik hati menyarankan mereka untuk terlebih dahulu memikirkan strategi agar reputasi Kang Hae-jin tidak terlalu rusak. Saat tim Kang Hae-jin sudah kehabisan akal, Ji-hae mengajukan solusi. Dia menyarankan agar Kang Hae-jin bisa menggambarkan dirinya sebagai korban. Tertipu oleh kasih palsu Choi Sang-eun, Kang Hae-jin langsung menolak, bersikeras bahwa dia tidak akan pernah menyakiti Choi Sang-eun. Saat itu, terdengar ketukan di pintu. Ternyata Choi Sang-eun. Dia berbicara kepada kelompok, mengaku telah memanipulasi Kang Hae-jin dengan menyembunyikan riwayat pernikahannya dan masih berniat menikah dengannya. Lalu dia menyuruh pengacara Ji-hae untuk membuat pernyataan. Meskipun tadi Choi Sang-eun terlihat santai, setelah meninggalkan rumah Kang Hae-jin, dia tampak kelelahan bersandar di dinding. Dia tidak berani membayangkan reaksi publik yang akan dia hadapi. Kang Hae-jin dengan nada terhanga-hanga, dia menuduh Choi Sang-eun tidak mempedulikan perasaannya. Dia mengungkapkan bahwa ibu angkat Choi Sang-eun yang mengatur semuanya untuk memaksakan aliansi keluarga. Mengetahui ibu angkatnya ikut campur lagi, Choi Sang-eun langsung marah besar. Dia langsung pulang untuk menghadapi ibu angkatnya. Suki melemparkan surat nikah ke lantai sambil marah-marah, bilang kalau Choi Sang-eun sudah kehilangan nilai sebagai calon pengantin untuk aliansi keluarga. Sementara itu Ji-hee menelepon mantan suaminya, tapi langsung ditutupin. Kesal, dia mengirim pesan. Jae langsung membalas dan menelponnya kembali. Ji-hee dengan tidak sabar, dia langsung menutup telepon.
Larut malam saat sedang menyusun pidato, Ji menerima telepon lagi dari Jae. Dia langsung ninggalin pekerjaannya dan dengan semangat pergi menemui dia. Tapi begitu tahu Jae menelepon soal urusan Choi Sang-un, dia langsung merasa kecewa banget. Baru saja dia keluar dari kafe, dia dapat telepon darurat dari bawahannya. Ternyata Kang Hye-jin sudah seenaknya mengadakan konferensi pers. Dia buru-buru pergi menghadang Kang Hye-jin sebelum konferensi pers dimulai, dan menuntut alasan kenapa Kang Hye-jin mengadakannya sendirian. Kang Hye-jin dengan terbuka mengakui bahwa dia tidak percaya padanya. Setelah mereka berbicara, Ji berjanji akan menyelamatkan Choi Sang-un. Kang Hye-jin baru mau mengalah setelah Ji meyakinkan dia bahwa dia tidak akan menyakiti Choi Sang-un di konferensi pers. Tak lama kemudian, mereka tiba di konferensi pers. Ji menyatakan bahwa semua rumor terbaru tentang tunggangan Kang Hye-jin memang benar. Tepat saat Kang Hye-jin mau ikut campur, nada suara Ji tiba-tiba berubah. Dia bilang bahwa meskipun Choi Sang-un sudah menikah beberapa kali, walaupun tidak ada yang bertahan lama, setiap pernikahan itu sangat tulus. Semua mantan suaminya dengan suara bulat menyatakan mereka mencintainya tanpa penyesalan atau menyalahkan. Dia juga mengatakan bahwa baik Kang Hye-jin maupun Choi Sang-un saling mencintai dengan dalam meskipun sudah tahu masa lalunya. Kang Hye-jin masih berharap menjadi tujuan akhir Miss Choi Sang-un. Mereka benar-benar saling mencintai. Jika ada yang terus melakukan serangan pribadi, fitnah, atau menyebarkan informasi palsu secara online, mereka akan mengambil tindakan hukum yang tegas. Pernyataan Ji Hae sementara meredakan kemarahan publik. Narasi itu dengan cepat berubah menjadi cerita cinta yang menyentuh antara Kang Hye-jin dan Choi Sang-un, tapi ini malah bikin pasangan asli yang nonton di rumah jadi susah sendiri. Cinta Kang Hye-jin tulus banget, tapi Choi Sang-un gak kuat sama perhatian publik. Akhirnya dia ngajakin putus. Tapi Choi Sang-un bilang dia gak bakal pernah kerja di WW Group. Dia cerita ke Kang Hye-jin kalau dia bukan anak kandung WW Group, tapi anak yatim piatu yang mereka adopsi dan besarin di luar negeri. Pas Choi Sang-un keluar dari kompleks rumah, dia kebetulan ketemu Jae yang baru pulang kerja. Mereka saling pandang sebentar sebelum berpisah jalan. Jae diam-diam melindungi Choi Sang-un dari wartawan yang ngejar. Malamnya, Choi Sang-un mampir ke sebuah kafe sendirian, kewalahan oleh kejadian menyedihkan ini. Dia nggak bisa menahan tangisnya. Tiba-tiba, Jae menelpon dengan penuh perhatian. Kekhawatiran Choi Sang-un bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk Jae. Jae muncul di belakangnya tepat saat dia paling butuh. Dengan hangat, Jae menghapus air matanya dan memeluknya erat. Suki melihat surat nikah Choi Sang-un dan Jae, lalu mencari Hye-jun. Dia pengen ngorek info tentang Jae dari dia. Nanti, pas Choi Sang-un balik, Hye-jun langsung berlutut, ngaku kesalahan besarnya. Setelah mengetahui ibu angkatnya mengorek informasi tentang Jae dari Hye-jun, amarah Choi Sang-un meledak. Dia langsung masuk ke kamar ibu dan langsung marah besar. Setelah adu mulut sengit, Choi Sang-un berbalik dan pergi. Keesokan harinya, Suki datang ke WW Group, menuntut ketua membawa Choi Sang-un kembali ke perusahaan. Saat ia menolak, Suki mengeluarkan sebuah USB. Presiden Kim panik saat melihat USB itu. Isinya mencatat segala sesuatu sejak pendirian grup, termasuk program budidaya anak yatim piatu. Suki melemparkannya dengan acuh, bilang itu cuma cadangan aja. Dia bilang bakal ngasih file aslinya setelah Choi Sang-un kembali ke keluarga. Sementara itu Ji Hee tiba di pengadilan. Dia ngasih tahu Jae kalau ibu angkat Choi Sang-un lagi nyoba ganggu hidupnya. Ji Hee benar-benar berharap Jae jadi pria pertama yang nyelamatin Choi Sang-un. Jae nelepon, minta pihak lain kumpulin info tentang grup WW. Beberapa hari kemudian, dengan data yang udah dikumpulin, dia langsung menghadapi kepala panti asuhan yang pernah menjual Choi Sang-un. Dia mendesak kepala panti untuk kerja sama penuh dengan penyelidikan jaksa, supaya dapat keringanan hukuman. Kepala panti itu membela diri, bilang kalau ibu angkat Choi Sang-un bukan orang jahat. Dia juga ngaku ini bukan kasus penyiksaan yang kejam. Dia janji bakal buka semua ke jaksa setelah menemui kepala panti. Jae kemudian nelpon ibu angkat Choi Sang-un untuk atur pertemuan. Mereka akhirnya ketemu di persimpangan, tapi Jae nggak pernah nyangka bakal ada orang yang coba buat membunuhnya di siang bolong. Melihat itu, dia langsung berlari ke arahnya. Meskipun mobil pelarian sudah melaju pergi, Jae berhasil menghafal plat nomornya. Choi Sang-un yang diberitahu oleh berita itu, buru-buru ke rumah sakit dan membuka tirai. Dia menemukan seorang perawat sedang memberikan infus ke Jae. Saat pacarnya muncul dengan pakaian lengkap, Choi Sang-un menguncung bahunya. Setelah mengantar ibu angkatnya, Choi Sang-un memutuskan tinggal di rumah sakit supaya bisa merawat Jae. Dari gerakan kasar saat memberi makan, Jae mengerti kalau Choi Sang-un sedang marah padanya, dan Jae pun meminta maaf yang setulusnya. Marah Choi Sang-un langsung mereda. Bertekad membuktikan dirinya sebagai pacar yang layak, Choi Sang-un jadi sibuk dengan penuh rasa benar. Meski sudah menikah kontrak selama 5 tahun, Jae yang jujur tetap menjaga kesuciannya. Lalu di depan tatapan terkejut Jae, Choi Sang-un mulai merombak total kamar rumah sakit itu. Tak lama kemudian,
rekan-rekan Jae mulai berdatangan untuk berkunjung. Bosnya yang humoris gak tahan buat ngegoda begitu masuk ke kamar. Ini rumah barumu ya? Setelah mereka berdua sendirian, bos itu memberikan nasihat yang bijaksana. Apapun gosip yang beredar di luar, baik aku maupun staf kantor bisa lihat betapa dalamnya kamu dan Choi Sang-un saling mencintai. Dia menyarankan Jae untuk fokus pemulihan dulu, tunda pekerjaan sebentar, dan jangan buru-buru kembali. Setelah mengantarkan rekan-rekannya pulang, Choi Sang-un yang tampak sangat bahagia dengan lembut mengantar Jae kembali ke dalam ruangan. Adegan ini disaksikan oleh mantan istri Jae yang baru saja datang berkunjung. Melihat pasangan itu berjalan bergandengan tangan, Ji-hae diam-diam berpaling. Setelah sesaat merasa sedih, dia menenangkan diri dan pergi. Setelah mendengar nasib tragis Choi Sang-un, Kang Hae-jin merasa sakit yang amat dalam. Dia marah banget karena sebuah keluarga bisa sampai melakukan hal hina seperti itu demi uang dan pernikahan politik. Setelah mikir panjang, dia nelpon Choi Sang-un. Kang Hae-jin ngotot kalau semua ini salah dia. Kamu kan udah rencana pensiun dan mulai hidup baru, tapi aku yang ngerusak itu buat kamu. Kang Hae-jin minta maaf, suaranya berat penuh penyesalan dan Choi Sang-un bilang jangan sampai nyiksa diri demi orang yang dia sayang. Setelah memberikan doa moga sukses di masa depan, hubungan kontrak mereka resmi berakhir. Larut malam itu, saat Kang Hae-jin duduk sendirian dalam kesedihan, Ji-hee menemukan dia. Dua jiwa yang patah hati memutuskan untuk minum bersama. Di bawah pengaruh alkohol, mereka berbicara panjang lebar. Kata Kang Hae-jin, takut Kang Hae-jin akan kembali untuk merebut warisan keluarga, mendekati grup WW, perusahaan yang telah membesarkan Choi Sang-un sejak kecil, dengan rencana licik. Dua pengusaha cerdik itu langsung menemukan kesamaan tujuan. Choi Sang-un dan Jae baru saja menemukan kebahagiaan bersama. Choi Sang-un sudah tidur di lantai rumah sakit untuk merawat Jae. Supaya dia nggak susah-susah menginap di tempatnya, Jae diam-diam memperhatikan dirinya sendiri. Tapi karena selebriti Kang Hae-jin tinggal di lantai atas gedung mereka, wartawan terus-menerus memenuhi lobi, membuatnya susah untuk keluar. Jadi Woo Kwang-na menawarkan agar Jae menginap di kamarnya. Suki nggak pernah nyangka, cuma karena cowok muda ini nyelamatin dia beberapa hari lalu, Choi Sang-un bakal bawa dia pulang. Malam itu, dia menatap flash disk di tangannya. Memikirkan cara menyelesaikan masalah dengan grup WW, mereka berani-beraninya nyewa pembunuh bayaran untuk menghilangkan dia. Saat itu juga, suara bermain-main terdengar. Suara pasangan muda itu datang dari kamar sebelah. Wanita paruh baru itu nggak bisa nolak buat nempel telinga ke pintu, nyadap kalau dia dengar hal yang nggak pantas. Dia bakal masuk marah-marah buat ngelarang mereka. Jae nanya, apakah dia mau ikut makan snack tengah malam bareng dengan dia? Walaupun Suki awalnya ogah, aroma makanan yang menggoda akhirnya membuatnya luluh dan dia duduk dengan anggun untuk mencicipi sedikit. Jae lalu menyarankan supaya mereka semua tidur dengan pintu kamar terbuka. Dia membayangkan itu seperti berbagi ruang yang sama, kayak keluarga. Tapi, kedua wanita itu, kata-katanya jadi punya makna yang berbeda. Jae cepat-cepat mengucapkan selamat malam dan masuk ke kamarnya sendiri. Suki yang telah membesarkan Choi Sang-un sejak kecil, tahu banget sifat anaknya. Dia melirik ke kedua kamar itu dan merasakan malam ini nggak bakal biasa aja. Ternyata Suki menarik bangku kecil ke tengah ruang tamu larut malam dan melihat sosok yang duduk di sana. Choi Sang-un cuma bisa terdiam, jadi Choi Sang-un dengan imut meletakkan sandal dan berjalan jinjit melewatinya. Pagi-pagi banget keesokan harinya, Choi Sang-un masak sup buntut sapi yang kaya rasa buat Jae. Emang sih, kimchi jadi lebih enak kalau dimakan pas dimasakin pacar kamu. Pas itu juga, Jae ngerasa ada tatapan panas di punggungnya. Kang Hae-jin marah banget waktu tahu kakaknya mau nikah sama Choi Sang-un. Gak lama setelah itu, Miho nyari Choi Sang-un dan maksa dia buat nikah sama dia. Meskipun cuma buat gaya-gayaan, dia gak peduli. Sebagai gantinya, dia janji bakal jamin keamanan Choi Sang-un dan Suki. Choi Sang-un juga tahu soal mobil tabrak lari dari sebelumnya yang gak sesederhana yang kelihatan. Miho bilang ke Choi Sang-un supaya mikir baik-baik dulu sebelum pergi. Sementara itu, cuma Jae dan Suki yang masih di rumah. Akhirnya mereka berdua punya kesempatan buat duduk dan ngobrol. Jae langsung nanya, kamu ibu kandung Choi Sang-un kan? Meski Suki terus membantah, Jae yang cerdik udah tahu kebenarannya. Suki memang ibu kandung Choi Sang-un, bukan ibu angkat. Larut malam itu, mereka bertiga minum bareng dan tahu kalau Hae-jin dipecat sama Kang Hae-jin. Tiba-tiba, Jae mengingat percakapannya dengan Kang Hae-jin sore itu. Kata-kata yang diucapkan Kang Hae-jin terasa seperti perpisahan. Benar saja, keesokan harinya, Kang Hae-jin mengadakan konferensi pers, mengumumkan kepergiannya secara permanen dari dunia hiburan dan mengungkapkan identitasnya sebagai putra bungsu LK Group. Miho hampir pingsan saat mendengar kabar itu. Kang Hae-jin akhirnya meninggalkan kehidupan yang dia inginkan demi Choi Sang-un. Sekarang, dia akan melindungi Choi Sang-un dengan identitas baru. Presiden Kim memanggil putra bungsunya yang baru saja kembali ke perusahaan. Dia tidak ingin putranya langsung menduduki posisi tinggi saat kembali.
Sebaliknya, dia memutuskan agar Kang Hejin memulai dari bawah. Tidak disangka, Kang Hejin menolak mentah-mentah. Kang Hejin dengan percaya diri menyatakan kemampuannya jauh di atas Miho, sehingga posisi tinggi adalah tempat yang pantas baginya. Dia menambahkan, jika dia gagal, ayahnya bisa memecatnya kapan saja. Kemudian Kang Hejin bertemu dengan Eris dari grup Sunhan untuk atas permintaan ibunya. Secara mengejutkan, wanita muda ini adalah ketua klub fansnya di masa-masa aktifnya. Dia sudah membayangkan menikahi idolanya dan memulai sebuah keluarga. Namun Kang Hejin menolak untuk menipu perasaan para penggemarnya. Dalam hati, dia masih tidak bisa melupakan Choi Sangen. Setelah dengan sopan menolak, dia pergi. Sementara itu, Jae menemukan bukti yang tak terbantahkan yang mengkonfirmasi bahwa Suki adalah ibu kandung Choi Sangen. Namun, Choi Sangen tetap sepenuhnya tidak menyadarinya selama berdekade. Ternyata 33 tahun yang lalu, ketua saat ini dari grup WW telah meninggalkan Suki untuk menikahi putri dari seorang cabel. Setelah ditinggalkan, Suki bertemu dengan ayah Choi Sangen dan melahirkan Choi Sangen, kemudian memberikan Choi Sangen apa yang dia yakini sebagai kehidupan yang lebih baik. Suki bekerja sama lagi dengan grup WW untuk mengadopsi Choi Sangen yang masih kecil secara ilegal. Tidak dapat memberitahu Choi Sangen yang tercabut pastinya. Jae mencari Suki sekali lagi, tapi Suki membantah fakta-fakta itu, percaya bahwa dia tidak berhak menjadi ibu Choi Sangen. Mungkin ini adalah hukuman takdir. Satu-satunya jalan keluar sekarang adalah menghadapi ketua dan merebut kembali apa yang memang menjadi hak putrinya, Choi Sangen. Beberapa hari sebelumnya, Choi Sangen telah memberikan Jae setumpuk sertifikat. Setelah baru saja berhenti dari pekerjaannya sebagai konselor pernikahan, dia merasa hidup membosankan dan ingin memulai yang baru. Dia meminta Jae untuk saran tentang jalur karir mana yang harus diambil, tetapi Jae punya rencana lain. Dia menyarankan agar mereka merencanakan masa depannya. Sambil menikmati pemandangan malam selama kencan mereka malam esok, tetapi ketika Choi Sangen haiba di hotel keesokan harinya, mengenakan gaun cantik, Jae tidak muncul. Sebaliknya, dia bertemu dengan Suki, ibu kandungnya. Ternyata setelah mengetahui identitas Suki sebenarnya, Jae tidak dapat melihat mereka saling menyakiti lagi. Jadi, dia sengaja mengatur skema ini. Permintaan maaf mendadak Suki membuat Choi Sangen kebingungan. Jujur, Suki telah lama ingin meminta maaf kepada Choi Sangen. Tetapi harga dirinya selalu menghalanginya untuk menemukan kata-kata. Berkat bantuan Jae, akhirnya dia menyampaikan perasaan tulusnya kepada putrinya. Choi Sangen menerima permintaan maafnya. Dengan bantuan pelayan, berdua berhasil mengambil foto langka bersama setelah bertahun-tahun terpisah. Seharusnya Choi Sangen senang Jae melakukan hal ini. Namun di sini, Jae duduk berbagi meja dengan mantan istrinya. Meskipun hanya obrolan kecil sopan setelah melepaskan masa lalu, Jae tetap minum bersamanya. Setelah beberapa putaran, Jae mengeluarkan buku tabungan bank. Itu adalah penyelesaian yang diberikan mantan istrinya 5 tahun yang lalu saat mereka bercerai. Dia tak pernah terbuka. Sekarang utuh, dia kembalikan kepadanya, bersama itu hilang juga kenangan cinta pertama mereka yang muda. Setelah keduanya bertemu dengan orang yang mereka pilih, Choi Sangen dan Jae bertemu di sebuah kafe. Begitu saling melihat, Choi Sangen menuduh Jae berani-beraninya menipunya. Jae berjanji tidak akan pernah berbohong lagi dan dengan jujur menceritakan rencananya sebelumnya. Semakin dipikir Choi Sangen, semakin marah dia. Dia bilang ke Jae kalau dia juga sudah ketemu Kang Hejin hari ini. Tapi cara pikir Jae agak beda. Hari berikutnya Jae menerima undangan untuk bermain golf dengan bosnya. Dia mengirim pesan ke Choi Sangen untuk bergabung tetapi menunggu dengan sia-sia. Di acara itu, bosnya melihat Jae datang sendirian dan segera menyadari bahwa Jae telah mengecewakan Choi Sangen. Meskipun Choi Sangen tidak membalas, rencana licik Hyeonjun membuatnya terburu-buru ke gym untuk menemui Jae, ragu di pintu masuk. Dia kebetulan bertemu Jae saat ia akan pergi. Mereka berbagi senyum dan kembali ke tempat Jae. Jae juga mengaku kepada Choi Sangen mengapa dia berencana menemui mantan istrinya malam itu. Pasangan perlu kejujuran semacam ini agar tidak semakin banyak menyungsahkan salah paham. Melihat sudah larut malam, Choi Sangen hendak pergi ketika Jo tiba-tiba menghentikannya. Mengingat manual rahasia yang baru saja dibeli dari bosnya seharga 100.000, Jae mengantar Choi Sangen larut malam hanya untuk dimarahi Sukio. Begitu dia tiba, Choi Sangen bertanya kepada teman pria terdekatnya apa yang salah dengan dirinya. Hyeonjun menjawab bahwa 13 tahun yang lalu saudara perempuannya boros dari sekolah bimbingan malam hari untuk menyelundup ke tempat teman laki-lakinya. Ibu mereka persis seperti ekspresi Suki. Kemudian Wak Kwang Nam tersenyum nakal dan bertanya kepada Choi Sangen apakah dia sudah meninjau tugas pelukan yang diajarkan. Melihat ekspresinya berpikir, Wang Nam bergumam, anak ini bisa diajarkan. Keesokan harinya, Choi Sangen berpakaian cantik dan pergi kencan dengan pacarnya.
Jae tidak pernah membayangkan betapa bahagianya memiliki seseorang untuk berdiskusi secara bebas tentang masa depan. Tak lama kemudian, Kang Hye-jin mengetahui dari seorang detektif bahwa kakaknya terus mengawasi Choi Sang-eun dan Suki. Khawatir, dia mengunjungi Choi Sang-eun larut malam hanya untuk menemukan pintu depan sedikit terbuka dan tak terkunci. Dia masuk ke rumah dengan hati-hati dan menemukan dua pria berpakaian hitam mengacak-ngacak laci dan lemari. Terluka, Kang Hye-jin bertanya apakah Miho yang mengirim mereka. Menyadari penyamaran mereka terbongkar, kedua kriminal itu bertukar tatapan dan berbalik untuk melarikan diri. Mereka bertabrakan langsung dengan Suki yang pulang, dan Kang Hye-jin mengungkapkan bahwa saudaranya berniat memanfaatkan Choi Sang-eun untuk keuntungan pribadi. Kedua pria itu kemungkinan diutus oleh saudaranya untuk mengumpulkan bukti demi melindungi Choi Sang-eun dan mencegah lebih banyak orang tak bersalah terseret ke dalam masalah ini. Suki memutuskan untuk menangani masalah ini sendiri dan meminta Kang Hye-jin untuk merahasiakannya. Setelah pulang, Kang Hye-jin kebetulan melihat Choi Sang-woo dan seseorang sedang berduaan di dalam mobil. Choi Sang-woo pulang ke rumah hanya untuk menemukan tempatnya berantakan dan sekali lagi menyalahkan ibunya angkat. Suki, yang biasanya tegas, berbicara lembut kepada Choi Sang-woo. "Jangan khawatir, ini akan segera berakhir. Semua ini dimulai karena aku. Aku akan mengatasinya sendiri." Keesokan harinya, Suki menemukan Miho dan menasihatkan dia untuk tetap tenang dan menikmati hasil jeripayahnya. "Jangan pikirkan rencanamu untuk menyurap grup Yuna." Choi Sang-woo hanyalah proyek terbuang dari Yuna. Secara tak terduga, Miho tertawa mendengar ini. Dia mengungkapkan kepada Suki bahwa ambisinya jauh melampaui grup WW. Melihat usahanya sia-sia, Suki memutuskan untuk secara pribadi mengungkap semua kejahatan Yuna Group, bahkan jika itu berarti memasukkan dirinya ke dalam bahaya. Dia akan melindungi kebahagiaan masa depan putrinya. Namun, teman Suki tidak ingin dia mengambil resiko. Jadi, dia mencari Jae, memohon bantuan darinya. Setelah mempertimbangkan dengan mendalam, Jae mendekati mantan istrinya, memintanya untuk membela Suki, sementara dia mengumpulkan bukti. Bahkan jika itu berarti membuat bukti palsu dan kehilangan pekerjaannya sebagai hakim, dia akan berjuang untuk Suki. Bagaimanapun, Choi Sang-eun adalah prioritas utamanya. Namun, Ji-hee, wanita lain, tahu bahwa itu bukan yang diinginkan Choi Sang-woo dan berusaha mencegah Jae menyimpang dari jalan yang salah karena cinta. Ji-hee menemui Choi Sang-eun larut malam untuk memperingatkannya tentang rencana ceroboh Jae. Setelah mengetahui kebenaran, Choi Sang-eun menangis dan berlari ke pengadilan. Dia ingin menghadapinya, tapi kata-kata itu mati di bibirnya. Dia memahami dengan mendalam bahwa Jae melakukan semua ini untuknya. Dia mencintainya dan tidak ingin dia terluka. Larut malam, Woo Kwang-na berjalan dengan Choi Sang-eun di luar untuk menenangkannya. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti di sebelah mereka. Pengemudinya adalah Miho. Mereka masuk ke dalam mobil untuk berbincang pribadi. Satu pernyataan dari Choi Sang-eun membuat Miho langsung marah. Choi Sang-eun kemudian tanpa diduga mengetahui bahwa dia bukanlah ahli waris grup WW sama sekali. Wanita yang membesarkannya, Nyonya Ru, sebenarnya adalah ibu kandungnya. Kembali ke kamarnya malam itu, Choi Sang-eun mengacak-acak laci dan mengeluarkan ponsel kunci. Dia menyimpannya dengan sangat hati-hati karena menyimpan rahasia cukup kuat untuk mengubah jalan pertempuran. Tak lama setelah itu, Choi Sang-eun menerima pesan lain dari Ji-hae. Dia memberitahu Choi Sang-eun bahwa Jung Ji-ho belum menghentikan aksinya. Dia tampaknya merencanakan sesuatu yang berbahaya, seolah-olah dia berniat membantu Suki melarikan diri ke luar negeri untuk menghentikan pacarnya melakukan sesuatu yang bodoh. Choi Sang-eun pergi ke rumahnya untuk makan malam malam itu. Namun Jung Ji-ho tidak tahu bahwa ini akan menjadi makanan terakhir mereka bersama. Karena Choi Sang-eun telah membuat keputusan rahasia di dalam hatinya. Dia kemudian mengunjungi rumah Kang Hye-jin untuk menjelaskan rencananya yang akan datang. Tetapi Choi Sang-eun khawatir rencana ini mungkin menyakiti Kang Hye-jin. Bagaimanapun seburuk-buruk Miho, dia tetap saudaranya. Kang Hye-jin memberitahu Choi Sang-eun untuk tidak khawatir tentang dirinya, hanya memikirkan dirinya sendiri. Tak lama kemudian, hari berikutnya tiba di rapat pemegang saham grup LK. Ketua memuji putra bungsunya, kinerja luar biasa Kang Hye-jin. Namun ekspresi Kang Hye-jin tidak menunjukkan tanda-tanda kegembiraan. Dia terus melirik jam tangannya hingga pintu ruang konferensi terbuka dan Choi Sang-eun masuk dengan kehadiran yang luar biasa. Setelah memperkenalkan diri dengan singkat, dia berbalik ke Miho dan mengajukan satu pertanyaan. Miho panik, menunjuk ke Choi Sang-eun dan menyatakan, "Tidak ada yang di sini yang akan percaya sepatah kata pun yang kamu katakan."
Tetapi Choi Sang-un hanya tersenyum tipis, mengeluarkan ponsel flip dari tasnya, dan memutar rekaman di dalamnya. Itu adalah rekaman yang dibuat Choi Sang-un selama kunjungan pertamanya ke rumah keluarga Kong, lebih dari 10 tahun lalu. Mengetahui bahwa dia hanyalah pion dalam skema pernikahan keluarga, Choi Sang-un menghilangkan nafsu makannya dan meminta izin untuk pergi ke kamar mandi. Tak terduga, Miho yang angkuh mengikutinya beberapa saat kemudian berkata dengan mabuk, "Apakah kamu mencoba menggoda saya?" Choi Sang-un berbalik tetapi hanya menemukan penghinaan kejam darinya. Mendengar ini, Kang Hejin tidak lagi bisa menahan diri. Dia bangkit, mendekati saudara laki-lakinya, dan memberikan tamparan tajam. Miho mencoba membalas tetapi segera diusir keluar oleh petugas keamanan. Saat berjalan pulang malam, Choi Sang-un menghubungi Jo. Dia memberitahunya bahwa dia merindukannya dan ingin segera bertemu. Jung Ji-ho mengatakan dia berada di rumah sedang menyiapkan makanan salmon kesukaannya. Mendengar ini, Choi Sang-un menenangkan dirinya dan memberitahunya untuk tidak menunggu jika dia terlambat. Tetapi untuk kejutan Jo, dia menunggu selama 3 jam tanpa tanda-tanda Choi Sang-un. Ketika dia menelpon lagi, tidak ada jawaban. Mengenang kata-kata Choi Sang-un dari panggilan itu, Jung Ji-ho tiba-tiba mengingat sesuatu. Dia pergi ke lemari dan menemukan semua jejak kehadiran Choi Sang-un menghilang. Cincin yang pernah dia berikan kepadanya kembali ke tempat semula. Hancur hati, Jo tidak bisa menahan tangisannya. Hari yang paling dia takutin akhirnya tiba. Wu Quan-nam tidak dapat memahami tindakan Choi Sang-un. Tetapi Choi Sang-un terdengar lemah dan kalah, menyatakan bahwa hidupnya terlalu memalukan untuk menghadapi Jae. Choi Sang-un tahu betul bahwa betapa baiknya Jung Ji-ho kepadanya. Demi dirinya, dia akan berkorban tanpa ragu lagi. Choi Sang-un tidak ingin Jung Ji-ho menderita lebih karena dirinya. Jadi, dia membuat pilihan ini. Dalam hari-hari tanpa Choi Sang-un, Jung Ji-ho kembali ke rutinitasnya yang tak berwarna. Sejak saat itu, baik Jung Ji-ho maupun Choi Sang-un memulai perjalanan menyakitkan mereka masing-masing. Choi Sang-un menghabiskan harinya dalam tangisan, sementara Jung Ji-ho menjalani hidup yang sepi dingin seperti pengasing orang tua. Suki tidak dapat melihat mereka menyakiti diri sendiri. Dia mencari Jae, memesan kedua kekasih yang saling mencintai ini untuk tidak membuang waktu lebih lagi, dan mendesak keduanya untuk mengklarifikasi dan segera bertemu kembali. Sementara itu, saat membersihkan ruangan, Choi Sang-un menemukan paspor teman pria dekatnya dan tiket pesawat yang sudah kadaluarsa. Choi Sang-un menghadapinya menuntut kenapa dia menyimpan ini darinya. Kemudian Choi Sang-un bertanya, "Bukankah kamu ingin menjadi penyanyi? Agen Kang Hae-jin pun berjanji untuk melatih kamu dengan baik. Kamu jelas bahagia, kenapa pergi?" Tetapi Wu Kwang-nam mengatakan dia kurang percaya diri di sini. Bagaimana jika dia memasuki industri hiburan hanya untuk membuat ketertarikan pada pria terungkap? Larut malam, Suki bertanya pada putrinya, "Apa yang telah Jung Ji-ho ubah dalam hidupmu?" Setelah merenung, Choi Sang-un menjawab, "Ada banyak hal. Pertama, dia meningkatkan hubungan ibu anak kami. Kedua, dia membiarkan saya menjalani hidup yang sebenarnya saya inginkan, dan Jung Ji-ho telah mengajarkan saya cara mencintai." Suki mengangguk. Itu jawabannya. Dia mengatakan bahwa semua yang dia dorong Doi Sang-un untuk lakukan sebelumnya adalah untuk mencegah diri Suki. Jika dia menemukan cinta sejati, seseorang yang layak untuk komitmen seumur hidup, dia harus berani dan tidak membiarkannya pergi. Hari itu Jung Ji-ho keluar tepat waktu seperti biasa. Membuka pintu, dia menemukan seseorang menunggu di dalam. Melihat ke atas, dia melihat Choi Sang-un telah menyiapkan makanan menunggu untuknya. Mata mereka bertemu dan Choi Sang-un menundukkan kepalanya dengan penuh permintaan maaf. Tidak bisa melihatnya. Setelah beberapa saat terkejut, Jung Ji-ho duduk dengan tenang, kekasih yang bersatu setelah lama berpisah, tidak memerlukan kata-kata tambahan. Satu kalimat sederhana bisa mengungkapkan semua cinta yang mereka miliki satu sama lain. Setelah malam penuh kejujuran, Jung Ji-ho dan Choi Sang-un akhirnya berdamai. Hari itu di tempat kerja, layar komputer Jung Ji-ho tiba-tiba menampilkan berbagai rencana proposal. Setelah mempelajari sepanjang sore, Jung Ji-ho merasa percaya diri. Larut malam, dia mengundang Choi Sang-un untuk kencan di restoran. Ketika Choi Sang-un bangkit untuk pergi ke toilet, Jung Ji-ho mengeluarkan cincin berlian dari paku jaketnya dan melatih teknik yang telah dia pelajari. Namun setelah berlatih berulang kali, dia merasa kurangnya. Khawatir kecemasan sosialnya akan muncul. Jung Ji-ho kemudian menyimpan cincin kembali ke dalam kantong. Saat itu, dia melihat staf restoran ribut beraktivitas tak biasa. Setelah mengamati sebentar, dia menyadari ada tamu lain yang menyiapkan proposal pada hari itu. Dia tidak ingin mengganggu momen spesial mereka. Saat menjauh, dia tidak bisa menahan untuk bergumam, bisakah proposal semewah itu berhasil? Bagaimanapun dia telah mempelajari bahwa esensi dari sebuah proposal adalah kesederhanaan dan ketulusan.
Tanpa dia sadari, dua pelayan mendekatinya tepat setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya. Dalam sekejap, Joe tak pernah berpeluang untuk memprotes, tetapi dia terpekuna dalam kejutan. Kakinya gemetar saat dia melangkah ke tengah panggung, napasnya semakin berat, tetapi saat dia melihat Choi Sang-un mendekat dari jauh, membawa buket bunga, suaranya tercekak. Choi Sang-un berminta bantuan dari komisaris Jonien. Selanjutnya bertanya, "Maukah kamu menikahi saya?" Melihat semua persiapan penuh perhatian yang dibuat Choi Sang-un, hati Joe meleleh. Dia mengangkat kepalanya berjuang melawan latar air mata dan berkata pada Choi Sang-un, "Aku mau." Di tengah sorakan penonton, Choi Sang-un menciumnya dengan bergairah larut malam. Begitu mereka keluar dari mobil, Jung Ji-ho memeluk Choi Sang-un dari belakang. "Seharusnya aku yang melamar pertama. Maaf saya terlambat." Dingin itu dia memutar istrinya menghadap bagasi mobil penuh bunga. Choi Sang-un tersenyum penuh kebahagiaan. Joe memberi komentar, "Kepala bunga yang paling terluka adalah yang paling manis. Sepertimu, Choi Sang-un." Dia kemudian berlutut di depan jalan yang ramai penuh energi festif. Setelah menerima anggukan persetujuan Choi Sang-un, Joe bangkit dan memasukkan cincin berlian ke jari kekasih tercintanya. Sementara itu, Kang Hae-jin membawa Ji ke lokasi film untuk mengantarkan kopi. Berjanji akan membawanya ke lokasi pengambilan gambar yang sebenarnya lain kali. Akan lebih menyenangkan. Ji dengan antusias menganggap bahwa dia akan melakukan kembali akting. Tetapi Kang Hae-jin menjawab terdengar sedikit putus asa bahwa tidak akan ada kesempatan lain. Jelas bahwa Kang Hae-jin masih merindukan untuk kembali berakting. Namun terdesak oleh harapan keluarganya, dia tidak punya pilihan selain dengan berat hati mengikuti jejak ayahnya. Namun, Choi Sang-an memahami setiap rasa sakit ini. Pada hari itu, dia mencari ibu Kang Hae-jin, mengakui penderitaannya sendiri di masa lalu. Dia telah menjalani hidupnya sesuai dengan harapan ibunya. Tetapi ketika dia pertama kali bertemu dengan Kang Hae-jin, dia melihat mantan dirinya yang tercermin dalam dirinya. Versi Kang Hae-jin itu tidak bahagia. Dia pasti menyembunyikan rasa sakitnya darimu, seperti yang saya lakukan. Setelah percakapan mereka, orang tua datang ke kediaman Kang Hae-jin. Ayahnya segera menuntut Kang Hae-jin untuk belajar manajemen di perusahaan luar negeri. Setelah momen kecewa, Kang Hae-jin setuju. Melihat kesedihan putranya, ibunya akhirnya mengerti. Dia bertanya, "Apakah itu benar-benar yang kau inginkan?" Dia dengan lembut menjawab bahwa dia tidak ingin pergi, tetapi merasa harus. Ibunya memberitahunya, jika dia tidak ingin pergi, dia tidak perlu pergi. Ayahnya yang mendengar ini menjadi marah. Kang Hae-jin tidak percaya pada ibunya yang tidak pernah melawan ayahnya kini bertengkar hebat dengan ayahnya mengenai hal ini. Saat mereka berbicara, ibunya yang manis mulai menangis. Melihat ini, ayahnya buru-buru menghiburnya, mengatakan bahwa dia salah, dan bahwa putranya harus melakukan apapun yang dia inginkan. Jadi, dengan bantuan Choi Sang-en dan ibunya, Kang Hae-jin membuat comeback dan kembali ke industri hiburan. Jung Ji-ho dan istrinya juga menetapkan tanggal pernikahan mereka. Choi Sang-an menuju ke sebuah hotel dalam gambar dan menyatakan, "Kami memesan yang ini untuk pernikahan." Tetapi Jung Ji-ho khawatir ruang itu mungkin terlalu kecil. Choi Sang-en meyakinkannya, "Jangan khawatir, saya menikah di sini dengan Wo Kwang-nam sebelumnya." Di tengah kalimat, Choi Sang-en menyadari kesalahannya dan dengan canggung mengganti topik. Mari kita lihat hotel berikutnya. Setelah akhirnya memesan hotel, pasangan itu menuju ke toko pengantin. Jung Ji-ho akhirnya mencoba jas yang pas. Dia berkomentar bahwa bahkan hiking bersama Choi Sang-en dengan sepatu formal tidak pernah selelah ini. Namun begitu dia melihat Choi Sang-en dalam gaun pengantinnya, dia langsung ceria. Tetapi tidak peduli seberapa cantiknya itu, Choi Sang-en tetap tidak puas, mencoba gaun demi gaun. Segera, keduanya jatuh ke sofa kelelahan. Dalam obrolan mereka menyadari bahwa keduanya sebenarnya tidak menginginkan pernikahan formal. Mereka segera memutuskan untuk tidak melakukan upacara formal, memilih untuk mengundang teman dekat dan keluarga untuk makan malam sederhana yang dimasak di rumah. Pada akhirnya, pasangan muda tersebut mengadakan kumpul-kumpul yang hangat untuk orang terkasih di rumah. Pagi berikutnya, di tengah kekacauan setelah acara, Choi Sang-en tidur di sofa, sementara Jung Ji-ho bangun untuk menyiapkan makan siang. Cerita pun selesai.